Circle kita semua tahu ada satu tuan muda yang ditaksir mati-matian sama cewek paling populer di ibu kota, tapi nggak pernah bisa dia dapetin. Si cewek udah nembak tuan muda ini 99 kali, tapi ditolak 99 kali juga. Tuan muda itu pernah bilang kalau dia bakal nerima di penembakan yang ke-100, tapi pas si cewek lagi sibuk-sibuknya nyiapin pernyataan cinta ke-100 yang megah itu, tuan muda itu udah nggak bisa lagi nolak dia secara langsung. Pas Bai Ningbing buru-buru datang, dia cuma ngeliat tubuh yang penuh darah, seorang cowok dengan pisau yang nancep tepat di dadanya. Aku ngelihat sosok yang sangat kukenal itu jalan sempoyongan ke arahku. Air matanya langsung tumpah gak terbendung. Cewek itu gemeteran hebat. Sambil perlahan meluk, aku erat-erat. Lin Feng, jangan takut. Aku bakal bawa kamu pulang. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku berusaha ngeraih Bai Ningbing. Maafin aku. Ini semua salahku. Semua salahku. Pas aku ngomong, darah terus-terusan keluar dari mulutku. Bai Ningbing panik dan berusaha ngusap darah itu, tapi nggak bisa berhenti. Suaranya serak karena nangis sesenggukan. Lin Feng, kalau kamu nggak suka sama aku nggak bakal muncul lagi di depanmu. Asalkan kamu tetap hidup, aku janji bakal nurutin semua maumu. Aku ngangkat tanganku dan ngusap sudut matanya dengan lembut. Kak Ningbing, kalau ada kehidupan selanjutnya, biarlah giliranku yang mencintaimu. Aku pasti bakal sayang banget sama kamu. Baik, Bai Ningbing udah gak bisa nahan lagi dan langsung nangis kejer. Dia tahu, dia bakal kehilangan aku. Dia pun ngebawa jasadku pulang ke Nanyuan. Arwahku ngikutin dia sepanjang jalan. Si cewek yang biasanya dingin dan berkuasa itu perlahan-lahan mandiin jasadku, ngemandiin aku dan ngebantu aku ganti baju pakai wearpack merek favoritku. Bahkan dia juga ngerapiin rambutku dengan belahan tengah. Akhirnya dia pakai gaun pengantin, putih bersih, ngambil belati dari laci, lalu berbaring di sampingku. Satu tangannya megang. Tanganku erat-erat, sementara tangan satunya tanpa ragu langsung nusuk belati itu ke jantungnya sendiri. Bai Ningbing milih buat mati dengan cara yang persis sama denganku. Dia tersenyum di tengah air mata yang terus ngalir di sudut matanya. Jadi begini, rasanya sakit yang dirasain Lin Fengku waktu itu. Dia perlahan nutup matanya. Aku cuma bisa jongkok di lantai, nangis histeris. Nangis sekencang-kencangnya sampai jiwaku gemetaran. Di 3 hari kemudian, orang kepercayaan Ningbing nguburin kita di Taman Bunga Balon di Nanyuan dan ngadain pemakaman yang megah buat kami. Arwahku melayang di depan kedua makam kami, ngeliat teman-teman kami nangis dalam diam satu persatu. Pas aku ngedeket ke batu nisan dan nyoba nyentuh foto cewek itu, ada kekuatan besar yang tiba-tiba narik aku masuk ke dalam foto. Belum sempat aku bereaksi, aku udah hilang gitu aja. Pas aku buka mata lagi, tahu-tahu aku udah ada di rumah. Aku langsung ngambil HP buat ngecek, dan ternyata ini 2 bulan sebelum kematianku. Apa aku beneran regresi? Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas ke perusahaan Bai. Resepsionis di sana agak kaget pas lihat aku. Mereka semua tahu kalau tuan muda dari keluarga Lin ini adalah belahan jiwa kesayangan CEO mereka. Bahkan ada aturan di buku panduan karyawan perusahaan Bai kalau aku bebas keluar masuk gedung itu, dan gak ada satu orang pun yang boleh ngehalangin aku. Dia langsung berdiri dan nyamperin aku dengan sangat hormat, Tuan Muda Lin. Apa Anda kesini mau ketemu CEO? CEO, kami masih rapat sekarang. Bagaimana kalau Anda nunggu di ruangannya aja? Aku tersenyum. Ya udah, aku bakal nunggu di atas aja. Begitu lihat aku masuk ke lift pribadi CEO. Resepsionis itu langsung telepon kantor sekretaris di lantai 69. Dia takut ada orang nggak tahu diri yang berani nyinggung tuan muda kesayangan bosnya ini. Pas aku injekin kaki di lantai nomor 9, kepala sekretaris Yu Xiao udah nungguin di depan pintu lift. Sebelum dia sempat ngomong apa-apa, aku udah langsung dorong pintu dan masuk ke ruangan kerja. Begitu masuk, aku ngeliat ada seorang cowok lagi duduk di kursi kerja Ningbing, sibuk mainin sesuatu di tangannya. Aku langsung cemberut dan ngeliat jelas apa yang lagi dipegangnya. Ternyata itu jam tangan milik Bai Ningbing. Dengan ada kesal, aku langsung nanya, kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Fang Yuan tadi merhatiin aku dari atas sampai bawah sejak aku masuk. Wajah yang imut, otot yang proporsional. Pantesan aja Bai Ningbing bisa sebutin ini. Mikirin hal itu, muka Fang Yuan langsung berubah sinis dan ngomong dengan sombongnya. Bai Ningbing itu tunanganku. Jadi menurutmu ngapain aku ada di sini? Tunangan, mukaku langsung pucat seketika. Senyum dan rasa seneng pas pertama kali dateng tadi langsung lenyap. Ngelihat ekspresiku yang kelihatan mau hancur, si Fang Yuan malah seneng banget dalam hati dan ngomong dengan nada angkuh. Kenapa? Tuan Muda Lin nggak tahu ya, keluarga Bai sebentar lagi bakal besanan sama keluarga Fang kami. Ini semua gara-gara kamu. Tuan Muda Lin yang tiap hari kerjaannya ngejar-ngejar anak haram keluarga Esu itu. Semua orang di circle, kita juga tahu kalau berita bahagia kalian bakal segera tiba. Lagian, bukannya kamu udah nolak mentah-mentah cinta Ningbing dan bilang cuman mau nikah sama anak haram keluarga Asuk itu seumur hidupmu? Apa ingatan Tuan Muda Lin sejelek itu? Sekarang karena aku dan Ningbing bakal segera tunangan, mending Tuan Muda Lin jangan genit sama calon istri orang lain. Baguslah. Aku berdiri matung di tempat, gak bisa gerak. Tepat di saat itu, pintu kantor didorong kebuka dari luar.
Cewek dengan tinggi 1,6 meter masuk dengan gaun desainer ternama. Paras wajahnya bener-bener sempurna. Gak bakal ada cowok yang gak kepincut pas ngeliat dia. Bai Ningbing, rapatmu udah kelar? Aku udah nungguin kamu lama banget loh. Suara manis Fang Yuan langsung kedengeran. Beda drastis sama nada bicaranya pas ngomong denganku tadi. Bai Ningbing ngeliat ke arah cowok yang ngebelakangin dia. Meskipun cowok itu gak balik badan, dia langsung tahu kalau itu aku. Tapi pas denger cara panggil Fang Yuan yang so akrab, dia langsung cemberut kencang. Suara dingin tanpa kehangatan pun terdengar. Ngapain kamu di sini? Aku nggak berani balik badan. Pas denger suaranya yang dingin dan asing itu, aku berusaha keras buat nahan emosiku. Omongan Fang Yuan terus terngiang-ngiang di kepalaku. Mengingat gimana tragisnya Ningbing mati demi aku di kehidupan sebelumnya, air mataku langsung tumpah gak tertahankan. Aku nundukin kepala dan buru-buru jalan keluar dengan sangat cepat sampai Bai Ningbing gak sempat bereaksi apa-apa. Tahu-tahu aku udah masuk ke dalam lift. Dia cuma bisa ngeliatin punggungku yang pergi menjauh. Tatapan matanya yang tajam langsung berubah sendu dan hatinya tiba-tiba kerasa sakit banget. Aku emang tipe orang yang gampang kebaca, jadi meskipun dia nggak lihat mukaku, dia tahu aku pasti udah salah paham. Padahal ucapan ketusnya tadi itu ditujukan buat si Fang Yuan. Ningbing langsung natap cowok yang masih berdiri di kantornya itu dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Tuan muda Fang, perusahaan kita cuma sebatas rekan bisnis dan aku nggak seakrab itu sama kamu. Lebih baik bagi Tuan muda Fang, seperti yang lainnya, manggil aku si Obai aja. Fang Yuan ngerapin rambutnya sambil tersenyum lebar, sama sekali gak keganggu dengan sikap dingin Bai Ningbing kepadanya. Malahan dia seneng banget karena Ningbing gak pernah ngomong sepanjang itu ke dia sebelumnya. Dengan suara yang dimanis-manisin dia bilang, Ningbing, kamu kan tahu kalau keluarga Fang, kami berniat buat nikahin kita berdua. Aku suka banget sama kamu. Bukannya bakal keren banget kalau kedua keluarga besar kita bersatu? Bai Ningbing langsung ngeluarin aura sedingin es. Tatapan tajamnya langsung tertuju ke cowok itu. Fang Yuan, keluarga Fang, lu gak punya hak buat ikut campur urusan pernikahan gue. Lu baru aja ngomong apa ke Lin Feng? Gak usah lu kasih tahu juga, gue udah bisa tebak. Tuan muda Fang pasti tahu kan kalau dia itu batasan terlarang buat seorang Bingbing. Karena Tuan muda Fang punya nyali buat ngomong sembarangan ke orang kesayangan gue. Lu juga harus punya kemampuan buat bikin bisnis keluarga Fang makin sukses dong. Kalau keluarga Fang nggak mau kerja sama, ya udah batalin aja semuanya. Zhang Yuxiao yang ada di luar dengar keributan itu langsung buka pintu dan masuk. Tuan muda Fang, silakan keluar. Fang Yuan menatap tajam Zhang Yuxiao, mengentakkan kakinya keras-keras lalu pergi. Zhang Yuxiao jalan mendekati Bingbing dan menyerahkan tablet yang dipegangnya. Bingbing mengambil tablet itu dan diam-diam memperhatikan video rekaman pengawas di kantor tadi. Zhang Yuxiao mulai bicara. Nona, saya sudah memberikan instruksi. Mulai sekarang, selain Tuan Muda Lin, tidak ada yang boleh masuk ke ruangan kerja Anda tanpa izin. Bingbing meletakkan tablet itu di mejanya, mengambil jam tangan edisi terbatas di atas meja, lalu langsung membuangnya ke tempat sampah. Dia masuk ke dalam ruang istirahat untuk mencuci tangannya. Lalu dia mengambil kunci mobil dari laci dan berkata lirih kepada Zhang Yuxiao. Semua staf di kantor sekretaris bakal dipotong bonusnya selama setengah tahun. Selain itu, ganti semua furnitur di ruangan kantor gue. Baik, Zhang Yuxiao menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan. Lagian cari masalah saja pakai menyinggung leluhur kecil ini. Sepertinya umur keluarga Fang gak bakal lama lagi. Saat Ningbing duduk di mobilnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Suara menggoda Chen Wanwan terdengar dari seberang telepon. Halo, Lin Feng tadi pergi nyariin lu kan? Lu udah ketemu dia belum? Ningbing memijat keningnya pelan, suaranya yang agak serak terdengar begitu pasrah. Udah kok. Tapi dia langsung pergi bahkan sebelum gue sempat ngomong apa-apa. Chen Wanwan yang lagi rebahan di sofa kantornya langsung terduduk kaget setelah dengar ucapan Bingbing. Dia pergi, padahal pas dia bilang mau ketemu lu, ekspresi senangnya itu kelihatan gak tahu malu banget. Kenapa dia malah pergi? Secercah rasa bahagia sekilas terpancar di mata Bingbing. Cuma ada salah paham kecil kok. Setelah menutup telepon, Bingbing teringat kembali momen saat gue menyatakan cinta padanya. Waktu itu gue bilang, Ningbing, kan gue udah bilang kalau gue gak suka sama lu. Kenapa sih lu ganggu banget? Orang yang gue suka itu sudah, dan gue cuma mau nikah sama dia. Memikirkan nada bicara dan sikap gue saat itu. Dada Bingbing langsung terasa sangat sesak dan sakit. Lin Feng, apa yang harus gue lakuin biar lu bisa cinta sama gue sedikit aja, dikit aja. Kalau saja gue ada di sana sekarang, gue pasti bakal langsung lari dan memeluk Bingbing erat-erat sambil membisikkan kalau sekarang gue sudah benar-benar mencintainya. Malam harinya di Lier, bar terbesar di ibu kota. Sosok pemuda tampan di meja bar benar-benar mencuri perhatian semua orang. Wajah pemuda itu tampak sedikit memerah karena mabuk memancarkan pesona khas anak muda. Meskipun para gadis dari keluarga kaya lainnya sudah sangat gemas dan ingin mendekat, mereka nggak ada yang berani bertindak. Lana adalah wilayah kekuasaan nona besar keluarga Wen, Wei Fen. Semua orang juga tahu kalau gue ini kesayangan dari 4 keluarga besar.
Berani macam-macam sama gue, punya nyawa 9 pun kayaknya nggak bakal cukup buat bayar dendamnya. Tapi ya dasar selalu ada saja orang yang merasa hidupnya kelamaan. Gue menyesap minuman di tangan gue. Dari kejauhan, seorang cewek bergaun dengan rambut pirang panjang berjalan sempoyongan ke arah gue sambil membawa sebotol miras. Dia ternyata sudah memperhatikan gue sepanjang malam, melihat gue sendirian dan mabuk. Dia pun gak bisa menahan diri untuk mendekat. Cewek itu menghentakkan botolnya keras-keras di depan gue, lalu berkata dengan nada santai, "Hei, ganteng, Nona ini lagi naksir sama lu. Ikut gue malam ini, dan gue jamin lu bisa jalan miring di ibu kota ini mulai sekarang." Gue melirik orang baru itu, menadahkan kepala, meneguk habis minuman gue, lalu dengan malas menjawab singkat, "Cuma kepiting yang jalan miring." Setelah mengatakan itu, gue bersandar kembali ke kursi. Cewek itu tidak marah mendengar kata-kata gue, malah berkata dengan lantang dan sombong, "Lu tahu gak siapa Nona di depan lu ini?" "Gue ini Nona muda kedua dari keluarga Wang. Wang Kuihua. Bisa sama gue kuburan leluhur lu, pasti lagi berasap saking beruntungnya lu. Wang Kuihua ini sebenarnya cuma cewek gak berpendidikan dan gak berguna, yang biasanya cuma suka main-main sama cowok ganteng. Karena keluarga Wang punya kekuatan rahasia di belakang mereka. Orang-orang dari keluarga kecil gak ada yang berani menyinggungnya. Sedangkan untuk orang-orang dari 4 keluarga besar dengan status keluarga Wang yang biasa saja, dia nggak bakal bisa mendekati mereka dalam kondisi normal. Dan gue sendiri pun jarang banget datang ke tempat kayak gini. Dia benar-benar mabuk berat sampai nggak mengenali siapa yang ada di depannya. Yang dia tahu malam ini dia harus mendapatkan cowok ini, manajer bar, yang melihat situasi mulai gak kondusif langsung bergegas mendekat sambil membatin. "Apa Wang Kuihua ini udah bosan hidup ya? Apa leluhur kecil ini adalah orang yang bisa dia ajak bicara sembarangan? Nona Wang, Anda sudah mabuk. Tuan muda ini bukan orang yang bisa Anda singgung sembarangan. Kalau Anda butuh teman minum, saya akan meminta seseorang untuk segera mengaturnya," ucap manajer bar itu sambil tersenyum ramah. Dia nggak berani menyinggung kedua belah pihak. Lagi pula, dia juga sudah sering mendengar reputasi keluarga Wang. Tuan dan Nyonya Wang sangat memanjakan nona muda kedua ini sampai ke langit. Dia bahkan pernah melecehkan seorang aktor kelas B dan bisa lolos begitu saja, tanpa masalah. Orang di belakangnya pasti punya pengaruh yang cukup kuat. Wang Kuihua mengangkat tangannya dan mendorong orang yang menghalangi jalan ke arah gue, lalu mengumpat pelan, "Lu tuh siapa sih? Berani banget lu ikut campur urusan nona besar ini. Hari ini, gak peduli lu tuan muda dari keluarga manapun, nona ini tetap menginginkan lu." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mencengkram gue. Tapi sebelum dia sempat menyentuh pakaian pemuda itu, pergelangan tangannya langsung dicengkram dengan sangat kuat, membuatnya seketika tidak bisa bergerak. Sakit banget. Sakit banget. Siapa lu sebenarnya? Berani banget lu mencengkram gue dan merusak kesenangan gue. Nona, ini bakal bikin lu menerima akibatnya. Sekelompok nona muda yang sedang menonton drama itu melihat siapa yang baru datang dan langsung maju dengan ketakutan. "Kak, Wang Kuihua ini lagi mabuk berat. Tolong ampuni dia." Mereka semua tahu kalau di ibu kota, gue adalah sosok yang paling gak boleh disenggol sama siapapun. Tadi mereka gak langsung maju karena cuma mau menonton drama untuk melihat apakah Wang Kuihua bisa berhasil mendapatkan tuan muda dari keluarga Lin ini. Lagi pula, latar belakang keluarga Wang juga gak boleh diremehkan. Tapi siapa yang menyangka kalau Ningbing tiba-tiba muncul di sini? Mereka sangat terkejut dan langsung maju tergesa-gesa sambil membungkuk ketakutan, khawatir amarah ini bakal menyebar dan ikut menyeret mereka ke dalam masalah. Ningbing langsung menghempaskan tangan cewek itu dengan sangat keras. Suara dingin yang mematikan terdengar dari tenggorokannya. "Pergi lu semua." Dia lalu berbalik menatap gue, yang sedang bersandar di kursi dengan mata setengah terpejam. Wajah gue tampak memerah, sekali lihat saja orang sudah tahu kalau gue lagi mabuk berat. Bingbing berdiri di samping gue, menatap gue beberapa saat, lalu membungkuk, mendekat. Tapi saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh pipi gue, dia tiba-tiba terhenti. Kata-kata penolakan gue terus terngiang-ngiang di kepalanya. Dia hanya bisa menghela napas pasrah. Baru aja dia mau narik tangannya, tiba-tiba ada tangan ramping yang langsung megang erat tangan dia. Pas dia natap mata cowok itu yang agak terbuka, seluruh badannya langsung kaku seketika. Gue narik-narik ujung bajunya, mata udah berkaca-kaca nahan air mata. "Kakak mau nikah?" Bingbing langsung melongo natap gue. Kelihatan banget emosinya campur aduk di matanya. Dia ngangkat tangannya terus ngelus lembut pipi gue sambil berbisik pelan, "Kamu gampang banget percaya omongan random orang lain, tapi kenapa satupun kata-kata aku nggak pernah kamu percaya?" Pas lihat gue udah nggak berontak kayak dulu lagi, dia langsung nunduk buat ngebujuk gue. "Kamu mabuk, biar aku antar pulang ya." Pas dia lagi nunduk, tangan gue langsung melingkar di lehernya. Pikiran Bingbing langsung auto kacau balau. Jantungnya berdebar kencang banget gak karuan, napasnya bahkan hampir berhenti. Gue berbisik lembut di telinganya, "Pulang ke rumah kakak aja." Punggung bayi Ningbing langsung agak kaku. Tapi setelah itu, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas.
Nunjukin senyuman manis dan lembut kalau kamu mau ke sana, biar aku anter. Gue pun tersenyum manis sampai langsung pipi. Gue kelihatan. Gue nyandarin kepala di dada Bai Ningbing, dengerin detak jantungnya, dan ngerasain kedamaian yang tenang banget. Bingbing langsung ngeluarin HP-nya buat nelpon seseorang. Dia cuma ngomong singkat terus nutup teleponnya. Dengan lembut dia langsung ngebopong gue dan jalan cepat keluar. Setengah jam kemudian, mobilnya melaju mulus masuk ke kawasan Haiwan, kompleks villa paling mewah dan besar di ibu kota. Di depan villa itu terpampang papan nama klasik dan estetik bertuliskan Ning Yuan. Bai Ningbing dengan hati-hati ngegendong gue keluar dari mobil, ngebuka pintu kamar, dan baringin gue perlahan di kasur king size. Terus nyelimutin gue. Di situ gue kelihatan tidur nyenyak banget dengan napas yang teratur. Bai Ningbing cuma bisa natap gue dalam diam selama lebih dari 10 menit. Abis ngerapihin selimut gue, dia langsung berdiri dan jalan ke kamar mandi. Pas dia balik badan, plot twist nih. Gue yang harusnya merem langsung ngebuka mata perlahan. Tatapan mata gue jernih banget. Nggak ada sayu-sayunya kayak orang bangun tidur. Gue emang sempet ketiduran di mobil tadi, tapi pas Bai Ningbing ngegendong gue ke lantai atas, gue sebenarnya udah sadar penuh. Gue cuma bingung mau ngomong apa ke dia. Makanya gue milih merem dan pura-pura tidur aja. Gila sih, gue nggak nyangka dia bakal duduk di samping kasur nungguin gue selama itu. Tadinya gue udah hampir nyerah buat acting. Untung aja dia akhirnya pergi. Haft. Gue langsung ngehela napas lega. Dengar suara air mengalir dari kamar mandi, pikiran gue langsung flashback ke momen pas Bai Ningbing mati demi gue. Kematian tragis tanpa ada keraguan sedikit pun di matanya. Gimana sayangnya dia pas natap jasad gue yang udah gak bernapas. Kenapa sih gue baru sadar setelah gue mati di kehidupan dulu tiap mikirin. Gimana Bai Ningbing rela nanam 10 mil bunga balon cuma demi gue, sudut mata gue langsung memerah dan air mata pun mulai berlinang. Tepat di saat itu, pintu kamar mandi kebuka dan Bai Ningbing pun keluar. Pas lihat cowok di depannya menangis sesenggukan, dadanya langsung kerasa sakit banget. Dia berdiri kaku di depan pintu kamar mandi, gak berani mendekat. Gue sempet ngeblank pas dia tiba-tiba keluar, pas gue tersadar, gue baru ngeh kalau dari tadi gue melototin dia terus. Sontak muka gue langsung merah padam dari pipi sampai ke telinga. Gue harus akuin, cewek ini nggak cuma spek Dewi dan tajir melintir, tapi lekuk tubuhnya juga bener-bener nggak ada obat. Secara refleks gue ngulurin tangan dan melambai ke arahnya. Bai Ningbing kayak orang yang lagi linglung, melangkah perlahan, mendekat ke gue. Cewek yang beraroma segar sehabis mandi, itu pun makin mendekat. Dengan muka merah padam, gue nyembunyiin wajah di bantal. Kakak masih belum jawab pertanyaan yang aku tanyain di bar tadi. Bai Ningbing langsung tertegun sejenak. Dan setelah hening sejenak, dia tersenyum tipis dan nanya jawaban kayak gimana yang pengen kamu denger. Gue langsung ngadah natap ekspresinya yang lagi ngegoda itu. Terus bilang dengan nada sedih, tuan muda keluarga Fang itu bilang kalau dia tunangan kakak. Kalau kalian emang mau nikah, terus kenapa kakak bawa aku pulang ke sini? Bingbing bener-bener gemes ngelihat cowok ganteng yang masang muka melas di depannya ini. Padahal dulu kan gue yang selalu nolak dia mentah-mentah. Dia bahkan udah confess berkali-kali ke gue. Tapi selalu gue tolak mentah-mentah dengan kejam. Harusnya kan dia yang sedih, tapi anehnya cuma gara-gara omongan orang luar yang belum jelas bener, atau nggak malah gue yang ngerasa paling tersakiti di sini. Dia ngehela napas pelan sambil pasrah. Tahu kalau aku mau nikah, emangnya kamu sesedih itu? Bukannya dulu kamu juga suka sama aku dan pengen aku pergi jauh dari hidup. Kamu, kalau gitu, bukannya pernikahan aku ini malah kabar bagus bahkan ucapan itu. Gue langsung berburu. Sambil nangis sesenggukan. Nggak kayak gitu kok, Kak. Gue ragu-ragu. Dada gue rasanya sesak banget kayak diremes kencang. Pikiran gue kacau balau. Bingbing nggak bersuara. Dia cuma natap gue dengan tatapan penuh kasih sayang yang mendalam banget. Gue pun langsung natap lurus ke matanya. Aku tahu dulu aku labil banget gara-gara gampang dihasut orang lain dan sering ngomong kasar ke kakak. Padahal kita tumbuh bareng sejak kecil. Bagi aku, kakak selalu kayak kakak perempuan sendiri bagi aku. Aku nggak pernah nyangka kalau kakak bakal suka sama aku. Lagian, beberapa tahun terakhir semenjak kakak megang kepemimpinan grup Bai, kakak makin sibuk. Dan kita pun jadi makin jarang ketemu. Semua orang bilang kalau kakak itu kejam dan dingin, bahkan banyak perusahaan yang berani nyinggung kakak langsung dipaksa hancur dan hengkang dari ibu kota. Pas gue ngadah, gue lihat dia nggak ngasih reaksi apa-apa. Makanya gue lanjutin lagi omongan gue. Terus gara-gara Yejia, gue kenalan sama Suyu. Dia perhatian banget sama aku dan sering nemenin aku. Dari situlah pelan-pelan aku mulai suka sama dia. Mereka juga sering banget ngejelek-jelekin kakak di depan aku. Ditambah lagi, Eiga bilang kalau dia naksir sama kakak. Aku berharap bisa ngasih dia kesempatan buat nyatain perasaannya ke kakak. Lama-kelamaan aku mikir kalau kakak juga suka sama dia. Makanya aku nolak kakak. Bingbing rasanya hampir gila ngelihat bocah ganteng sok tahu ini. Dia langsung berdiri dan jalan keluar dari kamar. Pas lihat dia pergi, air mata gue langsung pecah dan tumpah membasahi selimut. Pas Bai Ningbing
Balik lagi sambil bawa segelas susu, dia ngelihat gue lagi nunduk nangis sesenggukasan. Hatinya langsung nyes banget seketika. Dia megang gelas di tangannya erat-erat. Jalan ke samping kasur, terus nyodorin gelas itu ke gue. Gue ngadah sambil sesenggukan natap dia, terus Mbak Ningbing ngambil tisu dan ngusap air mata gue dengan lembut. Kamu udah ngomong panjang lebar dari tadi, pasti haus kan? Minum susu dulu, Gih. Gue nerima gelas itu terus minum sedikit. Suara gue masih agak serak nahan tangis. Kemarin aku ngelihat mereka di pantai. Sekarang aku baru sadar kalau mereka semua cuma manfaatin aku. Aku aja yang bego gak mau dengerin. Semua orang udah ngingetin aku berkali-kali, tapi aku tetap keras kepala sampai akhirnya mereka nyeburin aku ke laut. Aku bener-bener takut banget waktu itu. Kalau kakak nggak ngirim orang buat jagain aku, mungkin aku udah mati tenggelam di laut. Bingbing dengerin omongan gue dalam diam, tapi sekilas ada tatapan kejam yang terpancar di matanya. Gue miringin kepala natap cewek yang duduk di pinggir kasur itu, terus megang kelingkingnya pelan. Suara gue lembut banget. Kak Bingbing. Seketika tubuh Mbak Ningbing langsung kaku, tapi matanya memancarkan kebahagiaan yang gak bisa disembunyiin. Dia menoleh ke arahku, tatapannya langsung menajam. Di sini aku ngomong dengan sangat serius dan jelas, Kak Ningbing, maaf ya, selama ini aku sering ngomong kasar dan nyakitin kakak. Aku tahu aku salah, aku tahu kakak suka banget sama aku. Mulai sekarang aku juga bakal belajar buat suka sama kakak. Oke. Mendengar itu, manik mata Ningbing langsung membelalak. Jantungnya berdegup kencang, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi nggak percaya. Dia benar-benar hampir lepas kendali. Setelah hening agak lama, dia akhirnya bersuara dengan serak, Lin Feng, kalau kamu cuma nyari pelampiasan buat nenangin hatimu yang lagi kacau, aku bisa kok nemenin kamu. Tapi tolong, jangan ngomong kayak gitu ke aku. Dia pun berdiri, melangkah 2 kali ke arah pintu. Terus tiba-tiba berhenti dan bilang, soalnya aku bakal anggap semua ucapanmu itu serius, sekarang istirahatlah. Pintu pun tertutup. Di luar kamar, Ningbing bersandar ke dinding, menengadah sambil berbisik lirih, Lin Feng, kalau kamu bilang mau belajar suka sama aku, maka sampai mati pun aku nggak akan pernah lepasin kamu. Aku menatap pintu yang tertutup itu sambil menggigit bibir. Ningbing, di kehidupan kali ini, aku janji gak akan pernah ngecewain kamu lagi. Malam itu Ningbing berbaring di tempat tidur ruang tamu, matanya yang indah menatap sunyinya malam, memikirkan caraku berbicara tadi yang begitu tulus dan serius, hatinya langsung dipenuhi rasa gak sabar dan harapan. Dia pun mengambil ponsel dari meja nakas, mengirim sebuah pesan singkat, lalu mematikan lampu tidur sebelum akhirnya perlahan terlelap. Pagi hari di lereng gunung pada bulan November, udara terasa sangat dingin. Pintu kamar utama perlahan didorong terbuka. Di atas ranjang, aku masih tertidur pulas. Pose tidurku kelihatan estetik banget, mirip lukisan indah. Baru ngelihat aku kayak gini aja udah bikin Ningbing bener-bener bucin setengah mati. Dia pun masuk ke kamar mandi buat cuci muka dan bersiap. Lalu nyiapin semua kebutuhan pagi buat aku pas bangun nanti. Setelah itu, dia turun ke bawah buat bikin sarapan. Dia tipe orang yang suka ketenangan dan gak suka kehidupan pribadinya diganggu. Makanya di villa mewah ini, selain kepala pelayan yang sesekali bawa orang buat bersih-bersih, gak bakal ada orang luar yang berani datang tanpa izin. 30 menit kemudian, aroma bubur seafood yang super lezat langsung memenuhi ruang makan. Semalam aku minum alkohol, banyak banget, ditambah cuaca yang dingin. Jadi aku butuh banget makanan hangat pas bangun tidur. Di kamar, aku perlahan membuka mata, bangun lalu mendorong pintu kamar mandi. Dan terkejut melihat segelas air hangat untuk berkumur lengkap dengan pasta gigi yang sudah disiapkan di atas sikat. Aku menatap semua barang di wastafel, sabun cuci muka, pasta gigi, dan sikat gigi semuanya adalah merek yang biasa aku pakai. Bahkan handuk mukanya pun sama persis dengan yang ada di rumahku. Seketika, rasa hangat langsung mengalir di dalam dadaku. Selesai cuci muka, aku langsung bergegas turun ke bawah. Di sana, aku melihat Ningbing lagi membawa semangkuk bubur seafood yang masih mengepul dengan wajah yang merona tipis. Kak Ningbing, selamat pagi, ayo duduk dan sarapan. Aku nggak sungkan lagi dan langsung duduk untuk menikmati bubur itu perlahan. Aku tahu banget kebiasaan Ningbing, karena nggak ada pelayan lain di villa ini, dia pasti memasak bubur ini sendiri. Memikirkan hal itu, sudut bibirku otomatis melengkung tersenyum. Ningbing yang melihat senyumku langsung menatapku penuh sayang. Begitu melihat buburku hampir habis, dia meletakkan cangkir kopi di tangannya, lalu bertanya, sudah selesai makannya? Kalau sudah, ganti baju ke atas dan beres-beres ya. Nanti ada yang anterin kamu pulang. Aku langsung mendongak menatapnya dengan raut kecewa yang nggak bisa disembunyikan. Aku cuma diam, menatapnya dalam-dalam tanpa bersuara. Ningbing mengambil selembar tisu, mengusap sudut bibirku dengan lembut, lalu membujukku perlahan, aku harus pergi ke kantor. Semalam kamu gak pulang, dan meskipun aku udah kasih tahu kakakmu kalau kamu gak pulang semalaman, om dan tante pasti bakal cemas. Nanti kalau kamu mau main kesini lagi, biar aku yang jemput ya. Begitu tahu, dia nggak berniat mengusirku, aku langsung tersenyum lebar dan mengangguk manja. Kompleks Nanyuan ini nggak terlalu jauh dari rumah keluarga Lin. Cuma butuh waktu sekitar 30 menit berkendara.
Sesampainya di depan gerbang rumah keluarga Lin, Ningbing nggak langsung membukakan kunci pintu mobil. Dia memiringkan kepalanya, menatap cowok yang lagi melepas sabuk pengamannya ini. Lalu dengan suara rendah, dia berbisik, Lin Feng, soal ucapanmu kemarin. Entah kamu serius atau enggak, aku udah terlanjur menganggapnya serius. Jadi, karena kamu udah milih bersamaku, entah kamu suka sama aku atau enggak, aku nggak akan pernah biarin kamu pergi lagi. Aku nggak menjawab, melainkan langsung mendekatkan wajahku ke pipinya dan berbisik manja, Kak Ningbing. Semua ucapanku semalam itu murni dari lubuk hatiku yang terdalam kok. Aku pasti bakal cinta sama kakak, sebesar cinta kakak ke aku. Setelah ngomong gitu, sebelum dia sempat bereaksi, aku langsung mendaratkan kecupan manis di pipinya, lalu berbalik dan langsung lari terbirit-birit masuk ke rumah. Ningbing langsung matung kegirangan, matanya berbinar penuh kebahagiaan pas dia sadar dari syoknya. Dia cuma bisa melihat punggungku yang perlahan menghilang di balik pintu masuk. Dia menyentuh pipi bekas ciumanku tadi sambil tertawa kecil penuh kemenangan. Ma, aku pulang, teriakku sambil melepas sepatu dengan wajah yang masih merah merona. Di tangga, kulihat papa dan mamaku lagi turun sambil pegangan tangan. Mesra banget, orang di keluarga Lin ini emang punya genetik tinggi-tinggi. Meskipun umur mereka udah lewat 50 tahun, papa masih kelihatan gagah dan berwibawa banget. Sementara mama kelihatan anggun, elegan, dan awet muda parah. Anakku sayang, kamu udah sarapan belum? Mendengar suara lembut mama, hatiku rasanya hangat banget. Melihat keharmonisan orang tuaku dan mengingat betapa bodohnya aku di kehidupan masa lalu, rasanya aku pengen nampar mukaku sendiri berkali-kali. Goblok banget dulu. Udah kok, Ma. Tadi dibuatin sarapan sama Kak Ningbing. Aku langsung duduk di sebelah mama dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Mama mengelus rambutku lembut sambil bertanya, cemas, kamu lagi sedih ya? Atau kamu lagi ngambek sama Ningbing? Sambil ngomong begitu, mama melirik ke papa. Lin Bian memberi kode supaya papa ikut nanya. Mereka berdua paham banget tabiat anak bungsunya ini. Makanya mereka nggak berani nanya langsung belak-belakan. Papa pun menoleh dan ikut nimbrung, anak kesayangan papa. Kakak kedua kamu semalam pulang dan bilang kalau kamu nginep di Nanyuan. Apa kamu dibully sama Ningbing? Bilang sama papa. Nanti biar kakak sulungmu yang kasih pelajaran ke dia. Melihat wajah cemas kedua orang tuaku, aku hampir aja gak kencang. Padahal mereka tahu sendiri gimana bucinnya Kak Ningbing ke aku. Mana mungkin dia berani ngebully aku. Di dalam hati, aku cuma bisa kagum melihat betapa harmonisnya hubungan papa dan mama. Bahagia banget rasanya. Dari kecil aku emang terlalu dimanjakan dan dilindungi sama keluargaku. Siapapun yang berniat jahat di sekitarku pasti langsung dihabisi oleh mereka. Kalau aja aku nggak reinkarnasi, aku mungkin nggak akan pernah tahu betapa kejam dan gelapnya dunia luar. Aku pun mendongak, menatap orang tuaku dengan mata bulatku yang mulai berkaca-kaca lalu berbicara dengan sangat serius. Papa, mama, maafin aku ya. Selama ini aku egois banget gak pernah dengerin nasihat kalian dan gampang banget percaya sama orang luar. Baru setelah tenggelam kemarin, aku akhirnya sadar. Sahabat terbaik yang aku bangga-banggakan dan cewek yang aku taksir itu ternyata cuma manfaatin aku doang. Yang mereka incar, itu bukan aku. Tapi statusku sebagai tuan muda dari keluarga Lin. Mendengar itu, kedua orang tuaku langsung saling pandang dengan tatapan penuh rasa iba dan sedih melihat anak mereka sesedih ini. Tapi mereka tahu betul sekali anak laki-laki mereka ini sudah mengambil keputusan. 9 harimau pun nggak bakal bisa narik gue balik waktu itu. Bokap nyokap terpaksa nunggu sampai gue sadar sendiri tentang busuknya Suyao. Bukannya mereka nggak tahu dari awal ya. Masalah kecil kemarin-kemarin sih mereka masih maklum. Tapi kali ini udah nyangkut nyawa gue. Jelas mereka nggak bisa tinggal diam dong. Kemarin bokap langsung ngerahin semua pengawal dan pembunuh bayaran keluarga Lin buat ngasih pelajaran keras ke Suyao. Tapi pas mau gerak, mereka dapat info kalau orang-orangnya Bai Ningbing udah turun tangan duluan. Lin Feng, dari kecil sampai sekarang, apapun yang kamu mau, papa sama mama selalu nurutin kamu. Mau itu soal sekolah, kehidupan, sampai urusan asmara. Tapi papa harus bilang, Bai Ningbing itu tipe cewek langka yang baiknya kebangetan. Keluarga Bai dan keluarga Lin, kita udah temenan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau pendamping hidupmu nanti itu Bai Ningbing, papa sama mama bisa tenang banget. Ningbing punya kekuatan buat ngelindungin kamu. Ditambah lagi, cintanya ke kamu tuh kelihatan jelas banget di mata semua orang. Kalau kamu nikah sama dia nanti, kamu pasti bakal bahagia luar biasa. Sejak kecil, Ningbing emang gak pernah nyembunyiin perasaannya ke aku. Orang-orang di sekitar kita juga jadi saksi gimana perjuangan Ningbing yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Gak ada satu orang pun yang gak kasihan sama dia. Begitu tahu aku akhirnya udah sadar, bokap berdiri dan jalan ke arahku. Beliau nyubit pipiku kayak waktu aku kecil dulu. Terus bilang dengan lembut, papa berangkat ke kantor dulu ya. Kamu sama mama baik-baik di rumah. Kalau senggang, pergi belanja Gi. Beli aja apapun yang kamu mau. Sambil ngeliat bokap pergi, aku langsung ngejatuhin diri ke pelukan nyokap. Dengan suara pelan, aku berbisik, papa sayang banget sama mama ya. Aku kagum banget mah, aku udah kagum sejak aku masih kecil.
Saking pengennya hubungan kayak gitu, pas Suyao bersikap manis sedikit aja, aku langsung baper maksimal dan kemakan triknya. Nyokap meluk aku erat sambil tersenyum bahagia dan bilang, kamu juga bisa dapat kebahagiaan kayak gitu kok. Ningbing itu anak yang baik banget. Cintanya ke kamu nggak kalah besar dibanding cinta mama sama papa. Sayang. Mama harap kamu bisa genggam erat kebahagiaan yang ada di depan mata kamu sekarang. Jangan sampai lepas lagi. Aku pun balik ke kamar buat mandi, ganti baju pakai kemeja putih, terus berdiri di depan wastafel sambil natap diriku sendiri di cermin dan berbisik, Bye Ningbing, coba kasih tahu aku, apa dulu aku buta banget ya? Semua orang bisa lihat seberapa besar kamu suka sama aku. Tapi aku malah terus-terusan nyakitin kamu. Selesai ngeringin rambut, aku langsung rebahan di kasur. Tadi malam gue minum kebanyakan dan tidur kemalaman. Pas bangun tidur tadi suasana hati juga berantakan. Dan sekarang rasanya energi gue bener-bener habis terkuras. Rasa kantuk langsung menyerang dan aku pun tertidur lelap. Sementara itu di kantor pusat grup Bye Ningbing membuka pintu ruang kerjanya dan melihat Wei sedang rebahan malas-malasan di sofa dengan kaki diangkat ke atas meja. Kelihatan santai banget, tanpa beban. Wah, si gila kerja Yukiao tumben terlambat hari ini. Ningbing jalan mendekat dan langsung nendang kaki Wei dari atas meja kopi. Berani-beraninya lo bertingkah sesuka hati di wilayah gue. Mau gue lempar dari lantai 69. Setelah ngomong gitu, dia jalan ke mejanya dan duduk. Semua furnitur di ruangan itu udah diganti total sama yang baru. Jang Yukiao masuk sambil bawa kontrak kerja, naruhnya di atas meja kerja, terus bilang, bos, nanti siang ada jadwal makan siang bareng CEO Ruilin Corporation. Terus jam 3 sore, penanggung jawab dari Plaza Internasional Yinhai bakal datang buat ngelaporin perkembangan toko-toko di pusat perbelanjaan dan malamnya, tapi omongannya langsung dipotong sebelum sempat diselesaikan. Lo aja yang datang ke pesta koktail nanti malam gantiin gue. Ningbing lihat ke dokumen di tangannya, tanda tangan, lalu menyerahkan kontrak itu kembali. Siap, bos. Jang Yukiao tahu betul kalau Bye Ningbing paling malas datang ke pesta koktail bisnis kayak gitu. Dan cuma bakal datang kalau terpaksa banget. Wenyin ngelihat ke arah sahabatnya yang berwajah dingin dengan aura luar biasa itu. Dia ngerasa ada sesuatu yang aneh, tapi susah dijelasin dari sikap Ningbing hari ini. Dia pun condongin badannya lebih dekat dan nanya pakai nada ngegodain. Hey, kok gue ngerasa lo hari ini beda dari biasanya ya? Hayo, ngaku deh. Apa bener gosip yang beredar kalau kabar bahagia lo sama tuan muda keluarga Lin Feng udah deket? Tatapan mata Bye Ningbing seketika tajam pisau seolah-olah mau menusuk mati orang di depannya yang asal ngomong ini. Kalau lo emang udah bosan hidup, sini biar gue anterin sekarang juga. Nggak usah stay di sini, cuma buat bikin gue mual. Dengar suara dinginnya itu, Wenyin malah ketawa geli. Bener juga sih, cowok yang mukanya hasil permakan plastik kayak gitu, mana bisa dibandingin sama anak anjing manis kesayangan lo, Lin Feng. Begitu dengar nama cowok yang selalu dia rindukan siang dan malam itu, aura dingin di sekitar Ningbing langsung mencair, digantikan sama kehangatan yang manis. Wenyin yang ngelihat perubahan drastis itu cuma bisa menggelengkan kepala. Dalam hati dia mikir kalau sahabatnya ini bener-bener udah bucin akut tingkat dewa di kehidupan kali ini. Tiba-tiba ekspresi Wenyin berubah serius. Dia narik kursi, duduk di sana terus ngomong dengan suara pelan. Ngomong-ngomong, lo mau ngapain keluar gawang? Si parasit Wang Chihuahua itu biasanya cuma bikin masalah sepele yang masih bisa gua cuekin. Tapi sekarang dia malah berani-beraninya nyentuh Lin Feng. Mana bisa gua biarin gitu aja? Bar itu kan wilayah kekuasaan Li Wenyin. Dan biasanya dia emang gak peduli kalau ada anak-anak kayak bikin ribut di sana. Tapi bukan berarti mereka bebas nyentuh orang-orang terdekatnya. Bye Ningbing sama sekali gak mendongak. Suara dinginnya yang tajam langsung terdengar. Udah waktunya keluarga Wang hancur. Wenyin tahu sahabat ini lagi marah besar. Alasan Ningbing gak langsung beresin orang itu tadi malam. Mungkin karena pengen ngehargain kehadiran gue di sana. Jadi gak enak kalau langsung bertindak kasar di depan gue. Ya udah kalau gitu gak ada urusan lain lagi. Gue pergi dulu. Sementara itu, di kediaman keluarga Wang, pecahan kaca berserakan di mana-mana. Tuan Wang baru aja dapat telepon dari kantor pagi-pagi sekali yang ngabarin kalau beberapa kontrak besar terbaru mereka dibatalkan sepihak secara berturut-turut. Rekan bisnis mereka bahkan lebih milih bayar denda penalti pemutusan kontrak daripada harus kerja. Sama lagi sama mereka. Saham perusahaan langsung anjlok parah. Dia langsung nelpon beberapa kenalan pentingnya dan jawabannya selalu sama. Keluarga Bye udah turun tangan. Siapapun yang berani kerja sama dengan keluarga Wang, sama saja dengan menantang keluarga Bye. Keluarga Bye bukan cuma sekadar klan terbesar di ibu kota. 4 keluarga besar adalah penguasa mutlak di setiap lini industri. Banyak bisnis yang terpaksa harus bergantung pada kerja sama dengan 4 keluarga besar. Itu demi bisa bertahan hidup. Gak ada satu orang pun yang berani cari gara-gara sama keluarga Bye kalau nggak mau cari mati. Tuan Wang langsung buru-buru pergi ke perusahaan, Bye dan nunggu seharian penuh demi bisa nemuin Ningbing. Jang Yukiao akhirnya muncul, tapi omongannya malah kayak petir di siang bolong buat dia. Tuan Wang,
Mending Anda pulang sekarang dan tanya sendiri, apa yang udah dilakuin sama nona muda kedua Anda? Tuan Wang pulang dengan amarah yang meledak-ledak. Dia nyuruh sopirnya buat ngebut pulang secepat mungkin. Begitu dia melangkah masuk ke rumah, Nyonya Wang lagi duduk santai di sofa sambil pamer set perhiasan yang baru aja dikirim dari mall. Begitu ngelihat suaminya datang dengan muka penuh amarah, dia langsung kaget dan buru-buru berdiri. Sayang, kamu kenapa? Tuan Wang langsung ngerebut cangkir teh yang disodorin pelayan dan membantingnya ke lantai sampai hancur. Mukanya pucat pasi, dan begitu ngingat omongan Jiang Yuqiao tadi, matanya langsung merah penuh amarah. Lalu dia berteriak kencang ke arah lantai atas. Wang Qihua, turun kamu sekarang juga. Nggak lama setelah itu, Wang Qihua turun tangga dengan muka bantal kayak orang yang baru bangun tidur. Dengan wajah kesal karena dibangunkan, katanya dengan nada tidak sabar, "Papa, ngapain sih pagi-pagi buta begini? Aku capek banget tahu, mau mati rasanya." Tuan Wang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Beliau melangkah maju dan langsung menampar keras pipi Wang Qihua. Hal bodoh apa yang sudah kamu lakukan sampai berani menyinggung penguasa dari keluarga Bai? Sekarang saham perusahaan langsung anjlok parah. Banyak mitra bisnis yang lebih memilih bayar denda penalti daripada lanjut kerja sama dengan kita. Aliran dana perusahaan benar-benar hampir putus. Mustahil rasanya kita bisa bertahan melewati badai ini. Wang Qihua menatap ayahnya yang terduduk lemas di sofa dan ibunya yang tampak sangat cemas. Lalu dia mulai mengingat kembali kejadian di bar semalam. Bukannya dia sama sekali lupa kejadian semalam. Dia cuma tidak bisa mengingat siapa identitas orang tersebut. Dia pun mengambil ponselnya dan langsung menelepon teman minumnya semalam. "Halo, kamu tahu nggak siapa orang yang ada di bar semalam? Entah apa yang dikatakan orang di seberang sana." Tapi tiba-tiba tangan Wang Qihua yang memegang ponsel langsung lemas dan dia menatap ngeri ke arah ayahnya yang tampak menua beberapa tahun dalam sekejap. Suara dari seberang telepon itu cukup keras, sampai-sampai semua orang di ruangan bisa mendengarnya. Nyonya Wang biasanya tidak pernah berurusan dengan 4 keluarga besar, tapi dia tahu kalau menyinggung para nona muda dari 4 keluarga besar itu setidaknya masih ada harapan untuk selamat. Tapi kalau yang disinggung adalah tuan muda Lin Feng dari keluarga Lin, konsekuensinya benar-benar tidak akan sanggup mereka tanggung. Habis sudah, semuanya benar-benar berakhir. Perusahaan keluarga Wang tidak akan bisa diselamatkan lagi. Tuan Wang tertunduk lesu. Dia juga baru saja mendengar kalau putrinya yang suka bikin masalah itu telah mengusik anak kesayangan keluarga Lin. Tidak disiksa sampai mati di tempat oleh orang dari keluarga Bai saja. Sudah sangat beruntung. Di dunia bisnis, dia selalu berhati-hati dan tidak pernah membiarkan kelemahannya dipegang orang lain. Kebangkrutan perusahaan keluarga Wang bisa dibilang telah menyelamatkan nyawa putrinya. 2,5 jam kemudian, aku dengan gembira membaca notifikasi berita di ponselku. Perusahaan keluarga Wang resmi bangkrut. Perusahaan keluarga Wang telah diakuisisi oleh grup Bai. Aku tahu betul kalau ini adalah cara Ningbing melampiaskan amarahnya demi membelaku. Aku membuka ponselku lalu mengirim pesan ke Bing Bing. Ting, di ruang rapat lantai 21 gedung grup Bai. Jantung semua orang serasa mau copot. Siapa sih yang tidak takut mati di dalam rapat si Raja Iblis Agung ini? Siapa juga yang ponselnya tidak dalam mode senyap? Bing Bing menatap dingin ke arah semua yang hadir sementara suara kaku asistennya terdengar di telinganya. "CEO, ada pesan masuk di ponsel pribadi Anda." Ini adalah ponsel pribadi Bing Bing dan biasanya orang yang mengirim pesan ke nomor pribadinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tanpa ekspresi, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Namun setelah melihat pesan yang masuk, binar senyuman langsung terpancar di matanya. "Kak Ningbing, lagi sibuk nggak? Malam ini ada waktu buat makan malam bareng?" Dia meletakkan kembali ponselnya, lalu berkata, "Saya beri kalian waktu 2 hari untuk mengumpulkan proposal yang berguna. Kalau tidak, kalian semua silakan angkat kaki dari sini. Grup Bai tidak menampung orang-orang tidak berguna." Setelah mengatakannya, dia berdiri lalu pergi. Bai Ningbing kembali ke ruang kerjanya. Menatap lekat pesan di ponselnya seolah-olah dia bisa melihat sosok di seberang sana menembus layar. Baru saja dia hendak membalas, layar ponselnya kembali menyala. "Kalau kakak sibuk, nggak apa-apa kok. Kapan-kapan juga boleh." Dia tiba-tiba tertegun dan langsung membalas pesan itu dengan cepat. Takut kalau pihak seberang berubah pikiran. "Aku nggak sibuk kok, malam ini bisa. Kamu mau makan apa? Biar aku suruh orang buat pesan tempat." Saat itu aku sedang duduk di kursi ayunan yang ada di balkon kamarku, memandangi bunga matahari di taman sambil menunggu balasan di ponselku. Tiba-tiba layarnya menyala. Aku langsung mengambil ponselku dan tersenyum bahagia. Aku mau makan di Jiang Nani. Jiang Nani sendiri merupakan salah satu usaha di bawah nama Wifin. 90% bisnis kuliner keluarga Su memang berhubungan dengannya. Bing Bing memanggil Chang Yuxiao masuk. "Pergilah ke Jiang Nani dan pesan ruangan privat. Malam ini aku dan Lin Feng mau makan malam bersama." Beritahu mereka untuk menyiapkan beberapa menu favorit Lin Feng. Sementara itu, aku sedang bingung setengah mati menatap ruang ganti seluas 50 meter milikku. Ini kan kencan
privat pertamaku dengan Bingbing. Aku harus pakai baju apa ya? Setelah mondar-mandir di dalam ruang ganti selama setengah jam, aku akhirnya memilih kemeja putih bergaya kasual yang modis. Setelah selesai bersiap-siap, aku pun turun ke bawah sambil membawa tas selempang kecil. Sementara itu di tempat lain, Bingbing sudah sangat fokus bekerja selama 2,5 jam dan akhirnya berhasil menyelesaikan semua kontrak di mejanya. Dia melirik jam di komputernya, lalu berdiri dan langsung pergi. Begitu tiba di Jiangnani, aku ternyata sudah duduk manis di dalam ruangan privat yang dipesannya sambil meminum jus buah. Pintu pun terbuka. Aku mendongak untuk melihat siapa yang datang dan senyuman langsung terukir di bibirku. Kak Ningbing, kakak terlambat ya. Bai Ningbing berjalan mendekat lalu duduk di sampingku. Maaf ya, tadi di jalan agak macet. Kenapa kamu nggak makan duluan saja? Lain kali kalau aku telat, kamu makan saja duluan ya. Nggak usah menungguku. Setelah berkata begitu, dia menekan tombol bel pelayan di ruangan itu. Para pelayan pun menyajikan hidangan favoritku satu persatu. Sepanjang makan malam, Bingbing terus menyuapiku. Dia memperlakukanku dengan sangat perhatian. Selesai makan, aku bersandar di kursi sambil mengusap perut kecilku yang kekenyangan lalu bergumam kalau aku kenyang banget. Makanannya enak sekali. Bingbing tertawa kecil. Matanya dipenuhi dengan rasa gemas dan sayang. Jangan makan terlalu banyak sampai kekenyangan begitu. Nanti perutmu bisa sakit dan gak nyaman. Habisnya enak banget. Aku jadi gak tahan buat nambah beberapa suap lagi. Suaraku yang manja terdengar di telinga wanita itu membuat hatinya benar-benar meleleh. Selesai makan malam, Bingbing khawatir perutku akan terasa tidak enak karena kekenyangan. Jadi dia memilih tidak langsung menyetir pulang. Dia malah mengajakku jalan-jalan di sekitar sana. Kami berdua pun berjalan beriringan di tengah ramainya jalanan kota. Tiba-tiba aku menghentikan langkahku dan menatap ke arah Bingbing yang mengenakan gaun hitam. Ada apa? Tanya Bingbing dengan agak bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang kupikirkan tentang dirinya saat itu. Jadi, dia tidak berani berjalan terlalu dekat denganku karena takut membuatku risih. Aku pun mengerucutkan bibirku dan berkata dengan nada agak kesal. Kak Ningbing, ini kita beneran lagi kencan kan? Mendengar pertanyaanku, dia sempat tertegun sejenak sebelum akhirnya mengangguk dengan sangat serius. Melihat reaksinya, aku makin kesal dan mendengus dingin. Terus kakak pernah lihat nggak apa yang biasa dilakukan pasangan lain kalau lagi jalan berdua? Bingbing pun mengedarkan pandangannya dengan agak bingung. Lin Feng, ini pertama kalinya aku pergi makan berdua saja denganmu. Aku juga belum pernah punya pacar sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu apa saja yang harus disiapkan untuk kencan dengan seorang cowok. Apa ada yang salah denganku? Bisa tolong beritahu aku? Aku pun mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk kepalanya Pelan. Dasar gadis bodoh. Kak Ningbing, kamu polos banget sih. Orang-orang kalau lagi kencan itu biasanya pegangan tangan tahu. Di jalanan ini kan ramai orang dan kendaraan. Ditambah lagi aku ini tampan sekali. Kalau kakak nggak menggandeng tanganku, apa kakak nggak takut aku bakal tersesat? Aku pun berinisiatif menggenggam tangan mungil Bai Ningbing dan berkata dengan sangat serius. Kak Ningbing, waktu aku bilang aku menyukaimu, aku benar-benar cuma asal bicara. Aku tahu kamu takut bikin aku nggak senang, makanya kamu selalu hati-hati banget di depan. Nggak peka ya? Sebenarnya kamu tuh udah nggak sabar banget dan senang banget kan sama kencan kita malam ini. Dulu aku emang nggak tahu diri dan sering ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal. Aku nggak bakal kayak gitu lagi, Ningbing. Rasa cintamu ke aku bakal kuterima pelan kok. Jadi kamu nggak usah hati-hati itu lagi di depanku. Aku nggak bakal marah lagi sama kamu. Hatinya rasanya agak nyesek. Baginya cowoknya ini nggak perlu mengubah apapun. Dia bakal menerima cowok itu apa adanya, entah baik atau buruk. Ningbing nggak ngomong apa-apa, cuma langsung genggam erat tanganku kayak gitu. Mereka berdua jalan kaki cukup lama, sampai akhirnya aku bilang kalau aku capek. Terus dia langsung telepon sopirnya, dan gak lama, kemudian mobil mereka berhenti di gerbang utama kediaman keluarga Lin. Aku gak bergerak sama sekali. Sejak masuk ke mobil, aku cuma diam 1000 bahasa. Bai Ningbing mulai ngerasa gak tenang, tapi dia gak berani nanya. Dia takut kalau jawabannya nanti gak sesuai sama yang diharapkan. Setelah sekian lama, pas aku lagi melamun natap keluar jendela, dia manggil aku lembut banget, Lin Feng. Kita udah sampai. Di situ aku langsung menoleh dan langsung nyosor melayangkan kecupan di bibir Bingbing. Terus aku langsung buka pintu mobil dan jalan cepat ke arah villa. Bingbing bener-bener cengok di tempat. Pikirannya langsung ngeblank sampai supirnya manggil dia 2 kali. Akhirnya dia tersadar dari lamunannya. Pas udah balik ke Nanyuan dan lagi mandi, dia keingat lagi momen panas pas aku cium dia di mobil tadi. Tatapan matanya langsung berubah jadi dalam banget. Akhirnya dia muter keran showernya ke arah air dingin. Sementara itu di ruangan VIP eksklusif Club L, Chen Wan membuka pintu dan langsung masuk. Selain aku dan Bai Ningbing, ternyata semua anak-anak udah pada kumpul. Ada angin apa nih? Si Jiang Hao kita juga ikutan hadir ternyata. Mata Jiang Hao langsung menyipit manis sambil menyapa dengan manja. Kak Wan Wan,
Xiao Er yang duduk di sebelah Jiang Hao langsung menaikkan alisnya sambil menggoda Chen Wanwan. Kak Wanwan, sini duduk di sebelahku aja. Kok lama banget sih? Bukannya Lin Feng pergi bareng kakak. Chen Wanwan langsung nyamperin dan duduk di sebelah Wen Xiao Er. Dia ngambil gelas wine di meja, nuangin wine-nya, terus langsung menenggaknya sekali teguk. Aku langsung kesini dari kantor, nggak sempat mampir ke rumah dulu. Tapi tadi aku dengar dari mama kalau dia lagi pergi kencan. Sontak mata Wen Xiao Er langsung berbinar penuh gosip. Terus dia langsung ngedeket ke Chen Wan. Emang mama kakak bilang dia lagi kencan sama siapa? Padahal baru kemarin dia bilang udah nggak sudi sama si cewek gatel, Su Yao itu. Hari ini malah langsung satset pergi kencan aja. Pemandangan akrab ini langsung tertangkap oleh mata kakak kandungnya sendiri, Wen Yifen, yang duduk di sebelah mereka. Di mata Wen Yifen, pemandangan itu benar-benar bikin risih. Dengan wajah cemberut, Yifen langsung menarik baju adiknya biar duduk tegak dan bilang, kalau mau ngomong ya ngomong aja, nggak usah nempel-nempel. Ngapain sih mukamu deket-deket banget sama Wan Wan? Wen Xiao Er langsung melotot kesal ke kakaknya dan mencibir sambil berbisik, lah cemburu kok sama adik sendiri sih. Dan masih bisa-bisanya bilang nggak suka sama dia. Walaupun suaranya pelan, semua orang di ruangan itu bisa dengar dengan jelas. Chen Wanwan cuma bisa menghela napas pasrah, tapi sorot matanya kelihatan gemas dan sayang banget. Dia langsung menjentik dahi Wen Xiao Ir, gemas. Sekalian aja pakai mikrofon biar makin kencang suaramu. Mereka semua sebenarnya udah tahu kalau Chen Wanwan itu penyuka sesama jenis. Bahkan dia udah berhasil bikin Wen Yifen takluk. Tapi si Yifen ini emang keras kepala, tingkat dewa, dan gak bakal mau ngaku sampai mati pun. Tuh lihat aja, wajah Yifen langsung merengut kesal. Dia langsung menyambar gelas wine-nya dan menenggaknya habis dalam sekali teguk. Habis itu langsung berdiri dan jalan keluar. Pas buka pintu, dia hampir aja tabrakan sama Bingbing yang baru mau masuk. Bukannya minta maaf, Yifen malah melotot tajam ke arah Bingbing, terus buru-buru pergi gitu aja. Membuat semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Bai Ningbing langsung duduk santai di sofa tunggal, ngelihat kegaduhan itu sambil terkekeh. Siapa sih yang cari gara-gara sama dia? Galak bener. Terus maksudnya apa? Coba pakai melotot ke arahku, segala. Kak Ningbing, dia tuh lagi cemburu tahu. Haha. Wen Xiao Er langsung bersandar di sofa sambil megangin perutnya yang sakit karena ketawa ngakak. Chen Wan cuma bisa geleng-geleng kepala pasrah. Kamu ini emang diang kerok ya? Hobi banget nyari perkara. Setelah ngomong gitu, dia langsung meneguk habis sisa wine di gelasnya dan ikutan keluar dari ruangan VIP. Di depan toilet, wanita. Pas Wen Yifen keluar sambil menundukkan kepalanya, tiba-tiba terdengar suara berat bernada rendah. Kamu lagi marah ya? Atau jangan-jangan cemburu sama adikmu sendiri? Tanya Chen Wan dengan nada yang sangat yakin. Wen Yifen langsung menoleh ke arah wanita yang baru saja berbicara itu. Sadar kalau Chen Wan sengaja nungguin dia di sini, dia langsung mengelak dengan muka datar sedingin es. Dia itu adikku sendiri. Buat apa juga aku harus cemburu? Lagian kalau dia emang suka sama kamu, bukannya malah bagus ya? Kita kan tumbuh besar bareng. Kalau dia nikah sama kamu, papaku pasti bakal setuju-setuju aja. Mendengar jawaban sedingin es dari Wen Yifen, api cemburu di hati Chen Wan langsung berkobar hebat. Detik itu juga, dia langsung menyambar pergelangan tangan Yifen dan menariknya paksa masuk ke dalam bilik toilet. Chen Wan langsung mendekatkan wajahnya dengan suara selak yang menahan amarah yang membara. Aku pengen tahu, apa bibirmu ini emang sekeras ucapanmu itu? Dan tanpa basa-basi, dia langsung membuktikannya. Sebelum Wen Yifen sempat bereaksi, Chen Wanwan udah langsung menundukkan kepalanya dan menyatukan bibir mereka. Yifen sendiri bahkan udah nggak ingat lagi sejak kapan Chen Wanwan mulai menyadari perasaan tidak biasa ini. Bagi Yifen sendiri, awalnya dia juga shock setengah mati dengan perasaannya. Tapi dia nggak mau lari dari kenyataan. Meskipun dia memilih untuk memendam perasaan itu rapat-rapat di dalam lubuk hatinya. Sampai akhirnya pas kuliah waktu Yifen bilang kalau dia udah punya pacar, Chen Wanwan langsung panik setengah mati. Dan pas Yifen bawa cowok itu buat dikenalin ke dia, pertahanan Chen Wanwan akhirnya runtuh total. Rahasia besar yang dipendamnya bertahun-tahun akhirnya terbongkar di depan semua sahabat mereka. Sontak semua orang kaget, bukan main dengan aksinya, tapi anehnya nggak ada satupun yang menatapnya dengan tatapan jijik. Lagian mereka kan udah tumbuh bareng sejak kecil. Mana mungkin anak-anak yang lain nggak sadar kalau perlakuan Chen Wan ke Yifen tuh spesial banget. Cuma karena Yifen-nya sendiri nggak pernah terus terang, ya yang lain juga pura-pura nggak tahu aja. Cuma si Yifen yang kelewat polos ini aja, padahal udah makan dan tinggal bareng selama bertahun-tahun tapi nggak peka sama sekali. Chen Wanwan makin memperat dekapannya, lalu berbisik manja tepat di telinga Yifen. Ternyata bibirmu nggak sekeras omonganmu ya. Aku penasaran, apa bagian tubuhmu yang lain juga bakal selembut ini? Mendengar itu, mata Wen Yifen langsung bergetar panik dan pikirannya seketika jadi kacau balau. Setelah puas menggoda, Chen Wanwan akhirnya melepaskan dekapannya dan berjalan pergi begitu saja. Setelah sekian lama terdiam, Yifen perlahan mengangkat tangannya buat menyentuh bibirnya sendiri sambil membatin sepertinya aku nggak terlalu nolak ciumannya tadi.
Pikiran itu langsung menghantam dadanya bagaikan bom waktu yang meledak hebat. Dia buru-buru melangkah ke wastafel dan membasuh mukanya dengan air berkali-kali, lalu menatap pantulan bibirnya yang agak bengkak di cermin. Hatinya benar-benar berkecamuk dengan sejuta rasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, Chen Wanwan udah balik lagi ke ruangan VIP. VIP duduk santai di kursinya sambil kembali menuangkan wine ke dalam gelasnya. Anak-anak yang lain sebenarnya udah paham betul apa yang baru aja terjadi di luar. Tapi karena udah sepakat buat pura-pura nggak tahu, mereka semua cuma bisa diam. Di situ, Chen Wanwan melirik ke arah Bingbing yang sedari tadi cuma fokus ngelihatin layar ponselnya. Ningbing, kamu tuh beneran sesayang itu ya sama Lin Feng? Padahal kamu udah ngejar dia bertahun-tahun, terus-menerus ditolak mentah. Apa kamu nggak capek atau ngerasa sakit hati? Apa kamu nggak ngerasa kalau cinta bertepuk sebelah tangan tuh menyiksa banget? Mendengar itu, Bai Ningbing memasukkan kembali ponselnya ke saku celana, lalu meraih gelas wine di depannya sambil menjawab santai, memangnya, kalaupun aku sakit hati, kenapa? Apa kamu nggak ngerasa cinta bertepuk sebelah tangan itu nyiksa banget? Ningbing masukin HP-nya ke saku, terus ngambil gelas anggur di meja. Terus, emangnya kenapa kalau aku ngerasa sakit hati? Tapi itu nggak mengubah kenyataan kalau aku cinta sama dia. Cinta bertepuk sebelah tangan masih mending daripada dia ngehindarin aku. Dibanding ditolak nggak bisa ketemu dia, itu jauh-jauh lebih menyakitkan buat aku. Kedua orang itu saling tatap, angkat gelas barengan, dan langsung menenggak habis minumannya sekali teguk. Nggak lama kemudian, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Begitu Yan masuk dengan ekspresi datar tanpa emosi. Dia langsung menyambar jaketnya dari sofa dan bilang ke Wen Xiaoer, udah malam, biar aku yang antar kamu pulang. Terus kamu gimana? Gak ikut balik? Aku masih ada urusan yang harus diselesain. Aku antar kamu pulang dulu, kalau nggak, ayah bakal ngomel lagi. Pas Xiaoer melirik ke arah Chen dan melihat dia nggak ngasih reaksi apa-apa, dia akhirnya mengambil jaketnya dan membuntuti Wei Yuen. Di kediaman keluarga Lin, aku lagi rebahan di kasur sehabis mandi sambil mengingat kembali semua kejadian beberapa hari ke belakang. Ding dong, HP di atas meja tiba-tiba bunyi. Pas melihat nama kontaknya, Kak Yaoya, aku langsung masang muka. Pengen muntah, sumpah menjijikan banget. Kebodohanku sendiri bener-bener bikin pengen nangis. Aku mengetuk kontak itu dan langsung mengubah namanya jadi Sampah Suyao. Isinya, Lin Feng, aku sama Yi nggak kayak yang kamu pikirin kok, kita cuma teman biasa. Dia lagi sedih, jadi aku cuma berusaha menghibur dia sedikit. Kamu jangan kekanak-kanakan gitu dong. Aku kan juga teman kamu, dan kamu pasti nggak mau lihat dia sedih juga kan? Lin Fang, aku masuk ke rumah sakit nih. Bisa nggak kamu jenguk aku? Kemarin pas aku pulang kerja, aku dihadang sekelompok orang berbaju hitam. Mereka langsung mukulin aku tanpa basa-basi. Terus bilang, kalau Ningbing yang nyuruh mereka buat kasih aku pelajaran. Lin Feng, Ningbing jelas-jelas tahu soal hubungan kita, tapi dia masih aja ngirim orang buat ngebantai aku. Apa dia masih pengen dapetin kamu, Lin Feng? Aku kangen banget sama kamu. Melihat tumpukan chat yang masuk bertubi-tubi itu, aku cuma bisa memutar bola mata malas. Aku bergumam sendiri sambil perlahan mengetik di layar HP. Panggilan sok mesra kayak gitu. Apa mereka pikir aku ini orang bodoh? Masuk rumah sakit? Rasain, emang mampus. Kenapa Kak Ningbing nggak sekalian nyuruh orang-orangnya ngebantai? Dia lebih parah aja sih. Masih sempat-sempatnya dia ngechat aku. Aku pun membalas pesannya sambil tersenyum licik. Ya ampun. Kenapa kamu bisa sampai masuk rumah sakit? Parah banget ya. Hari ini udah kemalaman. Ibu nggak bakal ngizinin aku keluar. Aku bakal jenguk kamu besok ya. Tapi apa? Beneran Cak Ningbing yang ngelakuin itu? Kok dia tega banget sih? Aku bakal pergi buat bikin perhitungan sama dia. Sambil menahan rasa mual setengah mati, aku mengirim balasan itu, lalu langsung melempar HP-ku. Sambil menyilangkan dada, aku mengusap bulu kuduku yang merinding geli, lalu berpikir sejenak. Aku mengambil HP-ku lagi dan mengirim pesan suara ke Kak Bai Ningbing. Kak Ningbing, aku dengar orang-orang kakak habis mukulin Suyao. Bener gak? Saat Ningbing menerima pesan itu, dia lagi duduk di kursi belakang mobil sambil memejamkan mata, bersiap untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba terdengarlah pesan suara dariku. Nada suaraku yang santai sama sekali nggak memperlihatkan emosiku yang sebenarnya. Seketika jantungnya serasa diremas, dan aura dingin mencekam langsung terpancar dari seluruh tubuhnya. Chin Wei yang berada di kursi kemudi langsung bisa merasakan perubahan drastis dari aura bosnya. Meskipun pemanas mobil menyala, dia tetap merasa merinding kedinginan akibat hawa sedingin es itu. Waktu Ningbing menyuruh Chin Wei buat beresin orang itu, dia sama sekali nggak berniat menyembunyikannya. Dia bahkan menyuruh Chin Wei untuk memperingatkannya dengan tegas. Kalau cowok milik Ningbing bukanlah seseorang yang bisa sembarangan disentuh oleh anak haram nggak berguna kayak dia. Di situasi lain, menerima pesan suaraku kayak gini, pasti bakal bikin dia seneng setengah mati. Tapi sekarang, dia nggak bisa merasa bahagia sama sekali. Di dalam mata gelap Ningbing, tersirat luka mendalam yang sulit dideteksi. Dia pun membalas, aku yang nyuruh orang buat ngelakuin itu. Dia jahat sama kamu, makanya aku suruh hajar dia. Jari-jari Bai Ningbing gemetar hebat saat mengetik pesan itu. Dia sangat ketakutan.
Takut kalau kebahagiaan yang baru saja dia rasakan selama 2 hari ini bakal lenyap begitu saja. Memikirkan hal itu membuat dadanya tiba-tiba terasa sesak dan sakit. Chin Wei menatap bosnya dari kaca spion tengah sambil mengepalkan tangan. Gurat kemarahan tampak jelas di wajahnya. Tepat pada momen itu, aku mengirim satu pesan lagi. Kakak diam-diam ngasih pelajaran ke orang lain tanpa bilang sama aku ya. Aku harus bikin perhitungan sama kakak. Mendengar pesan suara dariku, sudut mata Bai Ningbing langsung memerah berkaca-caca. Senyum getir terukir di bibirnya. Dia meletakkan HP-nya lalu memberi perintah dengan suara serak. Chin Wei, kita ke rumah keluarga Lin. Tanpa sepatah kata pun, Chin Wei langsung memutar kemudi menuju villa keluarga Lin. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang utama villa keluarga Lin. Ningbing menatap ke arah lantai 2. Tiba-tiba, kaca jendela mobilnya diketuk dari luar. Ternyata yang berdiri di sana adalah Chen Wan. Kenapa kamu ada di sini? Mereka sebenarnya meninggalkan Barlon di waktu yang sama. Tapi setelah Chen Wan tiba di gerbang, dia cuma duduk diam di dalam mobilnya untuk waktu yang cukup lama. Begitu dia turun dari mobil untuk masuk ke rumah, dia melihat mobil Ningbing terparkir di pinggir jalan. Sosok wanita anggunan mulia di dalam mobil itu kini bermata sembab kemerahan. Wajahnya diselimuti kepedihan mendalam, sama sekali kehilangan wibawa dinginnya yang biasa. Ningbing berkata dengan suara parau, Lin Fang tahu aku yang ngirim orang buat beresin Su Yao. Dia marah besar. Katanya dia mau bikin perhitungan sama aku. Chen Wan sendiri sebenarnya tahu tindakan yang diambil Ningbing. Malahan, dia dan ayahnya juga sempat mengirim orang. Hanya saja, gerakan mereka kalah cepat dari Ningbing. Chen Wan mendongak menatap lantai 2 lalu bertanya, kamu mau langsung naik ke atas atau mau aku yang ngomong ke dia dan nanyain apa dia mau turun buat nemuin kamu? Bai Ningbing terdiam membisu, hanya menatap Chen Wan sekilas. Chen Wan yang langsung paham hanya mengangguk pelan lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Tok tok tok, terdengar ketukan dari luar pintu kamarku. Aku beranjak dan membukanya mendapati kakak perempuan keduaku sedang berdiri di sana sambil menundukkan kepala. Kakak kedua baru juga balik langsung minum-minumnya. Bau alkohol langsung tercium begitu aku membuka pintu. Tadinya aku mau protes kenapa dia pergi bersenang-senang tanpa mengajakku. Tapi sebelum sempat bersuara, aku dikejutkan oleh ucapan serius dari Chen Wan. Lin Feng, apa kamu beneran suka sama Ningbing? Aku langsung tertegun seketika. Kakak kedua aku nggak pernah sekalipun mencampuri urusanku dengan Bai Ningbing. Ada apa dengannya malam ini? Aku pun mengangguk mantap. Tentu saja aku suka dia. Aku baru aja balik dan lihat mobil Ningbing parkir di bawah. Pas aku tanya, ternyata dia bilang, kamu udah tahu soal kejadian Su Yao, dan katanya kamu mau bikin perhitungan sama dia. Aku baru saja mau membuka mulut untuk menjelaskan, tapi Chen Wan langsung mengangkat tangannya menginstruksiku untuk diam. Lin Fang, Su Yao itu dari dulu bukan orang baik-baik sebelumnya. Ayah, dan aku nggak mau ikut campur karena dia belum ngelakuin hal yang ngebahayain kamu. Tapi kali ini, kamu sampai jatuh ke air. Ini menyangkut keselamatan nyawamu. Ayah dan aku nggak bisa tinggal diam begitu aja. Bukan cuma Ningbing yang bertindak buat beresin dia. Ayah dan aku juga ngirim orang, cuma gerakan kami emang kalah cepat dari Ningbing. Rasa cinta Ningbing ke kamu itu jauh melampaui rasa sayang kami semua. Gak apa-apa kalau kamu gak suka sama dia, tapi aku mohon, tolong jangan sakiti dia lagi. Dia sekarang lagi nungguin kamu di depan gerbang. Kamu mau turun nemuin dia atau nggak? Pikirin baik-baik sendiri. Aku langsung terpaku dengan wajah kebingungan dan mataku seketika berkaca-caca menahan tangis. Chen Wan yang melihat adiknya seperti itu merasa sangat iba. Dia mengulurkan tangan untuk memelukku erat. Jangan nangis. Kalau kamu emang nggak mau ketemu dia, ya udah nggak usah. Biar kakak yang suruh dia pergi. Aku narik tangan kakakku sambil sesenggukan. Kak, pas aku bilang mau perhitungan sama dia, bukan itu maksudku. Aku cuma kesel aja, masa dia ngehajar orang tapi nggak ngajak-ngajak aku. Makanya aku agak cemberut. Buat ngasih pelajaran ke sampah kayak dia, kita harus turun tangan sendiri baru bisa puas. Mendengar ucapan manja adiknya itu, Chen Wan langsung tertawa kecil. Kamu ini ya, ngomong berbelit-belit begitu, hampir aja bikin dia jantungan, tahu gak? Dia ngira kamu beneran marah sama dia. Kamu gak tahu aja. Pas lihat dia ngenes begitu, hatiku ikut nyesek. Ningbing si cewek polos itu bahkan gak nanya alasanmu, cuma bisa berdiri di sana sambil sedih sendirian. Kak, aku mau nyusul dia sekarang. Kalau malam ini aku gak pulang, tolong sampein ke mama papa ya. Bilang ke mereka, jangan khawatir. Setelah ngomong gitu, aku langsung buru-buru turun tangga pakai sandal rumah. Begitu lihat mobilnya terparkir di luar gerbang villa, aku langsung lari ke sana. Pas aku keluar, cewek yang ada di dalam mobil ternyata udah turun. Dia melihatku cuma pakai kaos tipis. Bai Ningbing langsung melepas mantelnya dan menyelimutkannya erat-erat ke tubuhku. Pas dia nunduk, dia melihat sandal rumah berbulu di kakiku dan dahinya langsung makin mengkerut. Dia langsung menggendongku ke dalam pelukannya dan jalan cepat ke arah mobil, lalu membawaku masuk ke dalam. Chin Wei nyalain penghangatnya lebih kencang. Kak Ningbing, ada yang mau aku omongin. Kita ke Nanyuan yuk.
Ningbing menatap cowok di pelukannya itu selama beberapa detik. Cinye, pulang sekarang. Ningbing memelukku sepanjang jalan tanpa melepasnya. Sama sekali, aku bisa mencium aromanya, perpaduan tipis antara alkohol dan kayu pinus. Rasa kantuk yang luar biasa langsung menyerangku. Begitu mobil berhenti di garasi bawah tanah Nanyuan, aku membuka mata sedikit. Kita udah sampai ya? Bai Ningbing gak ngejawab apa-apa. Dia membuka pintu mobil, mengendong masuk ke dalam lift, lalu merebahkanku di sofa lantai 1. Setelah ganti sepatu, dia langsung pergi ke dapur. Beberapa menit kemudian, dia membawakan segelas susu hangat dan menaruhnya di depanku. Aku menarik-narik lengan bajunya, ngasih kode supaya dia duduk, minum dulu susu hangatnya. Mulai sekarang, kalau keluar malam pakai jaket ya, jangan sampai masuk angin. Mendengar perhatiannya, emosi yang udah kutahan sepanjang jalan, akhirnya pecah juga. Air mata langsung mengalir deras di pipiku, jatuh tepat di punggung tangan Ningbing. Padahal itu cuma tetesan air mata hangat biasa, tapi bagi Bai Ningbing, hatinya rasanya seperti tersiram air panas, sakitnya luar biasa sampai bikin sesak napas. Dia mengangkat tangannya, berniat menghapus air mataku, tapi tangannya tahan di sudut mataku. Linfang, maaf ya kalau kamu gak suka aku ikut campur urusanmu. Aku janji gak bakal ngulangin lagi. Jangan marah ya, jangan nangis lagi. Kamu boleh pukul aku, oke? Aku udah gak bisa nahan diri lagi, langsung menubrukkan tubuhku ke pelukannya. Bai Ningbing, kamu bodoh banget sih, aku tuh gak marah. Waktu aku bilang mau perhitungan sama kamu, itu karena kamu beresin orang itu tanpa ngajak aku. Mereka udah mainin aku, manfaatin aku gak bakal lepasin mereka gitu aja. Lagian, anak buahmu mukulnya keentengan. Dia bahkan masih sempat-sempatnya ngechat. Aku tahu hati Bai Ningbing yang tadinya ketar-ketir setengah mati, akhirnya langsung lega mendengar keluh kesalku yang manja ini. Dia mengambil tisu, mengusap wajah tampanku dengan lembut, lalu berkata dengan ragu-ragu, kalau gitu lain kali pas aku ngajar dia lagi, aku bakal ngajar kamu. Kita bisa gebukin dia bareng-bareng, aku menangkup wajah Bai Ningbing, lalu mencubitnya gemas sebagai hukuman. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, tanya langsung ke aku. Jangan dipendam sendiri sampai sedih. Kalau kakak nggak ngasih tahu, aku nggak bakal pernah tahu kamu salah paham. Setelah ngomong gitu, aku bahkan memberinya tatapan galak, tapi imut. Dengar gak? Dasar Ningbing bodoh. Bai Ningbing malah gemas melihat ekspresi kecilku itu. Tatapan penuh cinta di matanya nggak bisa disembunyiin lagi. Dia menundukkan kepalanya, menatap bibir merahku yang penuh, lalu membungkuk dan mengekapnya pelan. Tapi itu cuma kecupan singkat, aku langsung melingkarkan lenganku di lehernya dan menciumnya lagi. Karena nggak punya pengalaman, aku cuma menggigitnya asal-asalan. Bai Ningbing yang kugoda habis-habisan sampai-sampai gairah di dalam dirinya tersulut membara, perlahan. Dia nggak puas cuma dengan kecupan ini dan nggak selembut sebelumnya lagi. Perlahan, kancing bajau pun mulai terlepas. Suara Bai Ningbing terdengar serak dan berat. Linfang, jangan banyak tingkah. Wajahku merona merah padam, lalu aku mencubit bahunya dengan jariku. Gak nyaman tahu. Minggir ih. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tubuh Ningbing langsung kaku seketika. Dengan hati-hati, dia merebahkanku di tempat tidur, mencium sudut bibir dan mataku, lalu berdiri dan mundur perlahan. Aku langsung menarik lengan bajunya. Mata almondku yang indah berkaca-caca karena malu bener-bener bikin Bai Ningbing hampir gila rasanya. Anak pintar, Linfang, kamu tidur duluan ya. Aku mau mandi dulu. Aku menatap tubuhku sendiri lalu menggigit bibir. Apa roti sobek 8 pack milikku ini kurang menggoda ya? Pikiranku langsung melayang kemana-mana. Aku guling-gulingan di kasur, sama sekali nggak bisa tidur. Setengah jam kemudian, suara gemericik air dari kamar mandi akhirnya berhenti. Pintunya terbuka. Aku langsung melongo menatap orang yang baru aja keluar. Rambutnya masih basah, meneteskan air, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna mirip karya seni mahakarya. Aku menelan ludah kasar. Puas banget. Begitu tersadar dengan jawabanku barusan, aku langsung malu setengah mati. Aku langsung menarik selimut sampai menutupi kepala. Suara tawa renyahnya terdengar dari atas kepalaku. Jangan sampai sesak napas gitu dong. Ayo, cepat keluar dari selimut. Aku nggak bakal ngegodain kamu lagi kok. Melihat aku nggak bergerak sama sekali, dia menepuk-nepuk selimut itu. Aku mau ganti baju dulu. Buruan keluar. Jangan sampai beneran sesak napas nanti. Begitu mendengar langkah kakinya menjauh, aku langsung membuka selimut. Mataku langsung berbinar-binar membayangkan kemolekan tubuhnya tadi, lalu melamun kayak orang bego. Setelah Ningbing selesai ganti baju dan mengeringkan rambutnya, dia pun keluar. Dia melihatku yang masih melamun bengong. Dia pun mendekat lalu mencubit pipiku gemas. Ayo tidur. Melihat dia nggak ada niatan buat naik ke kasur, aku pun nanya, terus kamu gimana? Kamu nggak tidur? Nanti kalau kamu udah tidur, aku bakal tidur di kamar sebelah. Bai Ningbing duduk di pinggir ranjang lalu merapikan selimutku. Aku pun langsung geser ke samping. Aku nggak mau tidur sendirian. Sini naik, temenin aku. Aku nggak bisa tidur kalau sendiri. Melihat ekspresiku yang memelas pasrah, dia pun tertawa kecil. Dia mengangkat selimut lalu berbaring di sebelahku. Dia lalu mengusap kepalaku. Udah puas kan sekarang? Ayo tidur. Aku sih jelas nggak ada niatan buat ngelepasin dia gitu aja. Aku langsung melingkarkan lenganku di pinggangnya.
menyuruhkan kepalaku ke dadanya lalu tersenyum tipis dan memejamkan mata. Wanita itu bener-bener dibuat mati kutu sama semua aksiku barusan. Mandi air dinginnya tadi jadi sia-sia belaka. Tapi saat menatap Lin Fang yang tidur begitu nyenyak tanpa beban di pelukan, rasa puas yang luar biasa langsung menyelimuti hatinya. Dia pun memeluk cowok di pelukannya erat-erat lalu memejamkan matanya. Setelah Yifan mengantar Wen Xiaoxiao pulang, dia langsung berkendara menuju rumahnya sendiri di Imperial View International. Kawasan apartemen ini merupakan properti milik Group Buy. Seluruh kompleks apartemen ini cuma punya 10 gedung. Lantai teratas dari tiap gedungnya adalah duplex 2 lantai yang mewah. Waktu tempat ini pertama kali dijual, Bingbing udah nge-booking semua lantai teratas buat orang-orangnya. Masing-masing dapat 1 lantai loh. Cuma ya, yang lain pada punya tempat tinggal sendiri, jadi jarang banget mampir ke sini. Cuma Yifen yang suka berdiri di sini, mandang ramainya lalu lintas malam di seluruh ibu kota, dia jalan ke lemari anggur, terus asal ambil sebotol, ngambil gelas, terus jalan ke jendela kaca yang tinggi banget dari lantai ke langit-langit sambil mandang keluar. Pas inget cuman malam ini dia makin ngerasa frustrasi parah. Dia tahu sediam apapun dia di luar, dia nggak bisa bohongin perasaannya sendiri. Akhirnya dia numpain semua itu dengan minum segelas demi segelas. Makin dia pengen mabuk, herannya malah makin sadar dia. Gila sih. Esok harinya, sinar matahari pagi yang hangat nyinarin ranjang besar itu. Si cewek perlahan ngebuka matanya, ngeliat cowok ganteng di pelukannya, ujung bibirnya langsung melengkung senyum. Dia mendaratkan ciuman lembut di jidatku. Gak peduli selembur apapun dia tiap hari. Mau kerja atau libur jam biologisnya, Bingbing selalu tepat waktu banget. Pas inget kejadian kemarin dia ngerasa puas, sekaligus bahagia banget sekarang. Dia bangun pelan-pelan banget, takut ngebangunin orang yang lagi tidur nyenyak di ranjang. Terus dia ke kamar mandi sebelah buat cuci muka, lanjut turun ke bawah buat bikin sarapan. Sambil masak sarapan, Bingbing sempat-sempatnya ngehubungin orang buat bawain baju-bajuku. Pas balik ke kamar, dia ngeliat aku masih tidur pules banget di kasur. Dia nunduk terus ngecap cuping telingaku. Lin Feng, Lin bangun yuk, waktunya Sarapan. Aku yang belum bangun sepenuhnya langsung bad mood parah, soalnya aku emang punya habit gampang kesal pas baru bangun. Tanganku langsung nepis asal, pergi sana. Jangan berisik, aku masih mau tidur tahu. Bingbing gercep banget. Dia langsung nangkep tanganku yang mau mukul itu. Terus ngecopnya dengan tatapan penuh sayang. Anak pinter, bangun dulu terus sarapan ya. Habis itu kamu boleh tidur lagi kok, karena Risis digangguin terus. Aku pun perlahan ngebuka mata. Pas ngelihat matanya yang penuh cinta itu, aku langsung ngerentangin tangan, Kak. Mau cium. Ngelihat tingkahku yang manja banget begini, dia langsung nerima dengan senang hati. Malahan, dia emang pengen aku ketergantungan sama dia kapanpun dan dimanapun. Cuci muka dulu, Gi. Aku udah masakin makanan enak buat kamu. Nanti habis makan baru tidur lagi. Pas sampai di ruang makan, aku langsung duduk dan mulai makan lahap. Mulut mungilku sampai penuh sesak sama makanan. Dia berdiri di sampingku, ketawa kecil sambil ngelap sisa makanan di mulutku. Makannya pelan-pelan dong. Awas keselek, Kak Bingbing. Masakan kakak enak banget gila. Gimana kalau sesar aku jadi tinggi gara-gara ini? Ya udah mulai sekarang aku yang bakal masakin buat kamu terus. Tapi kan kita nggak tinggal bareng. Gimana caranya aku bisa makan tiap hari? Aku ngedipin mataku yang bulat dan indah ke arahnya. Ada senyum jahil yang sekilas lewat di mataku. Tapi si cewek udah keburu baper sama kata-kataku sampai nggak nge sama tatapan jahil di mataku. Lin Feng, kalau kita nikah nanti kita bisa bareng-bareng terus tiap hari kan? Bingbing sama sekali nggak nutupin perasaannya ke aku. Niatnya buat nikahin aku emang udah bulat dari dulu. Kakak lagi ngelamar aku ya? Kok santai banget sih? Aku langsung nunduk sambil lanjut makan, nahan senyum yang hampir pecah di bibirku. Secerdas-cerdasnya Bingbing. Masa iya dia nggak paham maksudku barusan? Tapi dia nggak jawab. Dia cuma terus-terusan mindahin sarapan dari meja ke piringku. Sesekali dia sendiri juga ikut makan beberapa suap. Habis makan, gua langsung nyandar santai di sofa sambil ngelus perut kenyang gua. Terus gua buka grup chat kecil di HP gua bareng Janha sama Wen Xiaower. Si Xiaower lagi seru-serunya ngegosipin kejadian antara kakaknya sama kakak perempuan gua semalam. Nah, semalam itu gua lihat mulut kakak, gua bengkak semua. Sumpah kocak banget. Kak Wan emang gokil banget. Emang bener-bener harus dikasih pelajaran tuh orang. Gue yang ngeliat pesan dari Wen Xiaower langsung ngakak brutal. Lu beneran adek kandungnya apa bukan sih? Emang kagak takut digebukin apa? Dia ngegebuk gue. Mana berani? Ntar lu dicariin kakak lu loh. Jangan, emang jarang banget nongol di grup. Tapi sekalinya ngomong langsung bikin kaget. Kak Wan Wan pasti bakal belain kakak lu. Jiang Hao, lu emang gak takut ntar dikeroyok duet maut mereka berdua? Pas Bingbing beres-beres meja, dia ngeliatin gue yang lagi santai di sofa. Terus duduk di sebelah gue sambil ikutan nyandar manja. Lagi ngeliatin apa sih? Kok ketawanya happy banget? Kak Bingbing. Semalam kakak gua ngapain kakian sih? Ngeliat ke muka gua yang penuh rasa kepo. Dia langsung deketin badannya terus ngebisikin kejadian semalam ke kuping gua.
Hembusan napasnya yang anget, bikin kuping gua geli, refleks gua langsung madep ke dia, terus ngekap bibirnya. Detak jantung Bingbing langsung makin gak karuan. Kalau gua terus-terusan kayak begini, dia bisa-bisa kehilangan kendali. Linfang, pernah ada yang ngasih tau lu gak sih? Kalau lu gak boleh sembarangan ngegoda cewek, apalagi cewek yang sayang sama lu, dia langsung berdiri, tatapannya jadi sayu, gak berani berduaan lama-lama lagi. Suaranya terdengar agak serak. Aku mau ke ruang kerja dulu buat nyelesain beberapa kerjaan. Kamu nggak ngantuk? Naik ke atas Gi, tidur lagi bentar. Nanti aku ajak kamu keluar buat makan siang. Abis ngomong gitu, dia langsung buru-buru kabur ke ruang kerja di lantai atas. Gua pun nggak tahan buat nggak ketawa. Kak Ningbing ternyata bisa malu-malu kucing juga. Haha, mendengar suara tawa dari lantai bawah, dia cuma bisa geleng-geleng kepala pasrah. Di tempat lain, Chen lagi duduk di kantornya sambil ngelamun mikirin kejadian semalam. Dia itu sebenarnya mirip banget sama Bingbing, sama-sama gila kerja, alias workaholic. Cuma ya, nasib Bingbing sekarang lagi lebih beruntung dibanding dia. Mata adik laki-lakinya udah sembuh normal, dan sekarang cowok itu bener-bener cuma ngeliat ke arah Ningbing. Terus gue harus gimana lagi sih, biar lu mau ngelirik gue dikit aja. Di sisi lain, HP berdering berkali-kali tanpa henti. Wen, yang ngelus jidatnya yang pusing, ngambil HP dari meja nakas, terus langsung ngangkat teleponnya tanpa ngelihat siapa yang nelpon. Kenapa lama banget sih ngangkatnya? Terdengar suara kesel, Wen si aware dari seberang telepon karena nggak dapet jawaban. Lu jangan bilang masih tidur ya. Bukannya semalam lu langsung pulang habis nganterin gua. Gua emang pulang kok, terus minum-minum dikit dan tidur kemalaman. Ada apa sih? Efek Wenger alias hangover? Bikin kepalanya agak pusing dan suaranya terdengar serak. Linfang bilang Kak Ningbing mau ngajak dia ke Villa Guyun, terus dia nanya kita mau ikutan gabung apa nggak? Villa Guyun sendiri adalah resort pemandian air panas baru milik perusahaan B yang ada di pinggiran kota. Dan sekarang lagi dalam masa uji coba. Karena cuaca belakangan ini mulai dingin, makanya dia kepikiran buat ngajak Linfang jalan-jalan biar seneng. Oke deh, ntar gua jemput lu ya. Wenyan langsung nutup teleponnya terus tiduran lagi di kasur sambil ngelamun bentar. Gak lama kemudian, ada pesan masuk lagi. Dia ngambil HP-nya dan langsung ngebuka chat grup rencana pengejaran Linfang. Sebenarnya grup ini awalnya dibuat khusus buat bantuin Bingbing. Tapi lama-lama kalau ada info apapun, mereka bakal langsung ngabarin di sana. Nanti kita mau ngajak Linfang ke Villa Guyun buat seru-seruan nih. Kalian pada mau ikut gak? Ya jelas ikut lah. Gua juga lagi free banget. Ceman Wan lagi berdiri santai depan jendela kaca besar yang menjulang tinggi sambil lollipop. Pas denger HP, di belakangnya berdering terus-terusan. Aslinya dia tuh mager banget dan gak mood buat pergi. Tapi begitu dia ngeliat orang yang selama ini dia tunggu-tunggu, akhirnya muncul, sudut bibirnya langsung keangkat, ngebentuk senyum penuh arti. Gila, mangsanya akhirnya muncul juga bro. Sampai ketemu nanti. Begitu dia ngeliat layar HP-nya, tiba-tiba aja dia ngerasa agak nggak sabar dan penasaran banget. Dia langsung berdiri dan jalan ke kamar mandi buat bersiap-siap. Setelah selesai seger-seger, dia langsung pergi ke rumah keluarga Wen buat jemput Wen. Shower. Pas mereka nyampe di Villa Guyun, ternyata yang lain udah standby di sana. Linfang, Jang Hao sama Wen shower langsung lari nyamperin begitu ngeliat kita. Pas gua ngeliat Wen shower, gua langsung ngelepasin genggaman tangan di Ningbing. Hari ini Wen yang tumben-tumbenan diem banget, nggak seceria biasanya. Ngeliat Bingbing natap adiknya dengan dingin, Wenyan malah ketawa. Adek gua kan cowok, masa lu cemburu sama dia juga? Bingbing langsung ngasih tatapan maut ke dia. Linfang, yuk jalan. Rombongan mereka pun jalan ke aula utama sambil ngobrol dan bercanda. Di sana manajernya udah nungguin sambil megang kartu kamar. Tuan muda, semua kamar udah disiapin buat semuanya. Selamat menikmati liburannya. Gila sih hotel ini bahkan udah ngebooking seluruh lantai paling atas khusus buat kita. Berhubung sekarang masih masa uji coba, lantai teratas ini emang belum dibuka buat tamu umum. Di Ningbing sendiri punya kamar privat di sini. Linfang, lu mau tidur sendiri atau bareng gua? Pas denger itu, Wen shower langsung nyamber. Kak Ningbing, Linfang bakal tidur bareng gua sama Jang Hao. Muka gua langsung memerah, apalagi kalau nginget kehidupan gua yang dulu. Rasanya udah lama banget gua nggak ketemu Wen shower sama Jang Hao. Gua bener-bener pengen sekamar sama mereka, soalnya banyak banget hal yang pengen gua ceritain. Pas ngeliat gua natap, dia dengan tatapan memelas, mata gelap di Ningbing, langsung kelihatan pasrah. Dia pun ngasih tatapan dingin yang tajam ke arah Wen shower. Tapi dasar si Wen shower dia sama sekali nggak takut. Kak Ningbing percuma aja melototin gua kayak gitu, abis ngomong gitu. Dia malah masang muka konyol, nyamber kartu kamar dari tangan Chen Wan, terus langsung kabur sambil narik tangan kita berdua. Bingbing cuma bisa nengok ke arah Wen Yan yang dari tadi asyik nontonin drama ini sambil senyum-senyum. Adek, lu songong banget tuh. Masa nggak lu atur? Wen Yan langsung nunjuk dirinya sendiri. Gua ngatur dia, lu sakit ya? Kakekku gua aja nggak bisa ngatur tuh bocah. Emangnya gua punya kekuatan buat itu. Dia pun ngambil kartu kamarnya, buka pintu, lalu masuk. Gua mau bayar utang tidur dulu ya. Kalau udah waktunya makan, bangunin gua.
Begitu Wen Xiaower berhasil nyeret kita berdua masuk ke kamar, dia langsung ngasih kode ke Zhang Hao tanpa suara. Mereka berdua yang udah sefrekuensi langsung ngambil posisi di kiri dan kanan, lalu ngunci gua di atas kasur. Ngaku nggak seberapa jauh hubungan lu sama Kak Bingbing sekarang? Dia bahkan nawarin lu buat tidur bareng loh. Zhang Hao juga natap gua dengan muka kepo maksimal. Gua emang nggak ada niat buat nyembunyiin apapun dari mereka. Jadi gua ceritain semua yang terjadi selama 2 hari terakhir ini. Zhang Hao, Xiaower, gua baru sadar sekarang kalau Ningbing bener-bener tulus sayang sama gua. Dulu gua bodoh banget. Dia sebaik itu, tapi gua malah jahat banget sama dia. Sekarang gue cuma pengen nebus semua kesalahan gue dan tulus sayang sama dia. Wen Xiaower nyoba nenangin gue dengan lembut, tapi ya namanya juga cowok, momen mellow kayak gini nggak bertahan lama. Baru juga bentar, dia langsung masang senyum usil. Lin Fang, body Kak Ningbing mantep nggak? Seksi kan? Gua langsung ngeblank. Muka gua merah padam pas natap kedua sahabat gua ini. Sumpah, gua nggak nyangka mereka bakal sefrontal ini. Zhang Hao ikutan ngedeket ke arah gua. Lin Fang, gua juga kepo nih. Sambil malu-malu kucing, gua akhirnya cerita kalau kemarin kita berdua hampir aja melakukannya. Pas nginget kejadian kemarin yang kegantung di tengah jalan, gua Langsung manyun dan nanya aja ke Zhang Hao. emangnya roti sobek 8, pek gua ini kurang menarik. Ya, padahal udah sampai tahap itu, tapi dia tetap nggak mau nyentuh gua. Wen Xiaower langsung natap gua yang lagi bucin akut ini dengan muka pasrah. Lin Fang, Kak Ningbing itu sebenarnya lagi ngejaga lu. Sebelum kalian berdua bener-bener jadian, dia nggak bakal mau ngelewatin batas. Di mata orang luar, Kak Ningbing emang kelihatan kejam dan dingin banget, tapi buat kita di sini, dia adalah tiang sandaran buat semua orang. Dan buat dia, lu itu jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Wen Xiaower emang anaknya blak-blakan, makanya dia bisa ngelihat semuanya dengan jelas. Dulu, gara-gara dia nggak tega ngelihat Bingbing menderita terus, dia bahkan sempat marah besar sama gua. Dia berkali-kali ngingetin gua kalau Su Yao sama Kaki itu bukan orang baik-baik. Orang modelan, begitu, nggak pantas lu baikin. Tapi dulu gua emang sekeras kepala itu, gua malah mikir kalau Wen Xiaower cuma mau ngebela Bingbing. Otak gua dulu bener-bener ketutup sampai selalu berprasangka buruk sama ketulusan Bingbing. Akhirnya kita bertiga pun ngobrol panjang lebar semalaman. Rasa kantuk mulai menyerang dan kita pun ketiduran sambil saling berpelukan. Tiba-tiba bel pintu bunyi. Zhang Hao jadi yang pertama bangun, dia sambil merem-melek langsung jalan buat buka pintu. Dia ngelihat orang yang berdiri di luar sambil ngucek matanya. Kak Zhang Xiaoyu langsung nyubit gemas pipi adik-adiknya Zhang Hao. Xiaower sama Lin Fang belum bangun juga. Buruan siap-siap terus turun ke bawah buat makan. Kolam air panas di villa ini dibagi jadi 2 area. Yang satu area kolam umum, dan yang satunya lagi area halaman privat. Bingbing udah nyuruh orang buat nyiapin pesta barbeque di halaman privat itu. Sekarang mereka lagi pada nyiapin bahan-bahannya. Begitu nyampe di halaman, mata Wen Xiaower langsung berbinar pas ngelihat Zhang Xiaoyu sama Wen Yan lagi asyik bakar-bakar daging. Air liurnya hampir menetes. Wah, aromanya wangi banget. Lin Fang, buruan. Sambil teriak gitu. Dia langsung narik Zhang Hao dan lari nyamperin mereka. Plak! Kenapa sih gue dipukul pas ngelihat ada tangan jahil yang mau nyomot makanan? Wen Yan tanpa ragu langsung menepisnya. Lu udah cuci tangan, belum main asal pegang aja, sana cuci tangan dulu. Zhang Hao pun langsung nyeret Wen Xiaower masuk ke dapur. Sayap ayam, daging sapi. Gue mau yang ini sama yang ini juga dong. Kak Wen, sayang banget kalau lu nggak buka warung barbeque sendiri. Ini enak parah. Wen Yan langsung ketawa bangga. Ya iyalah, lu harus tahu dulu siapa kakak lu ini. Udah cantik, tajir melintir, jago masak lagi. Oh ya, Zhang Hao, lu kan belum punya pacar kan? Gimana kalau sama gua aja? Zhang Hao itu anaknya pemalu banget, makanya Wen Yan seneng banget ngegodain dia. Tapi semua orang juga tahu kalau Zhang Hao itu udah kayak adik kandung mereka sendiri. Pas denger Wen Yan ngegodain adiknya, Zhang Xiaoyu langsung melayangkan tendangan maut ke arahnya. Berani banget lu ya, godain adik gua. Sini gua habisin lu. Nggak ada yang nganggep serius candaan Wen Yan itu. Tapi tiba-tiba ekspresi muka seseorang langsung berubah muram. Chen Wan langsung ngambil sebotol bir di sampingnya dan langsung nenggak sampai habis. Entah yang ngomong tadi cuma bercanda atau enggak, yang jelas telinganya berasa panas denger itu semua. Wen Xiaower emang kelihatan polos, tapi bukan berarti dia nggak peka sama situasi sekitar. Dia langsung ngelirik ke arah Chen Wan. Barbecue sama bir emang. Perpaduan paling mantap sedunia. Kak Wan, kok malah minum sendirian sih? Sini join bareng kita. Gua juga pengen ikutan minum dong. Tapi tiba-tiba tangan Wen Yan langsung mendarat dan menyentil jidatnya. Bocil dilarang minum? Ya. Ngapain lu mau ikut-ikutan minum? Sana masuk ke dalam, ambil jus aja. Apaan sih? Kak, umur gua udah 22 tahun ya, bukan bocil lagi tahu. Lagian, makan barbecue tanpa bir itu rasanya kayak kehilangan jiwanya. Chen Wan tampaknya emang sengaja pengen nentang omongan Wen Yan. Dia langsung bawa satu keranjang bir, duduk di sebelah Wen Xiaower, terus ngebuka satu botol dan langsung nyerahin ke dia. Udah, minum aja. Lagian ini kan wilayah kekuasaan kakak lu, si Ningbing. Jadi minum aja sepuasnya tanpa perlu khawatir. Kalau mabuk,
lu tinggal tidur aja di halaman ini. Wen Xiaower langsung nerima botol bir itu, bersulang bareng Chen Wan, lalu langsung menenggaknya seliteguk. Wah, seger banget, emang cuma kakak Wan yang paling pengertian. Beda banget sama kakak gue. Dia mah nggak ada mirip-miripnya sama kakak kandung. Kapan-kapan gue mesti nanya ke bokap deh, jangan-jangan dia anak pungut. Canda Jang Xiao Yu ngejek. Wah, kalau gitu lo beneran harus nanya ke Om Jang sih. Dari kecil emang dia kayak nggak ada hubungan keluarga sama sekali sama kalian. Habis ngomong gitu, dia ngambil sebotol bir, terus ngasih ke Bing Bing. Tiba-tiba lengan bajunya ditarik. Kak, gue juga mau minum dong. Bisa ambilin sebotol nggak? Toleransi alkohol Jang Ha tuh sebenarnya biasa-biasa aja alias cupu. Ditambah lagi, biasanya dia sinyalnya penurut banget. Jarang-jarang dia bisa minum sambil makan enak kayak hari ini. Makanya dia pengen banget nyobain. Bing Bing pun menatap ke arah cowok muda di sebelahnya. Terus tatapannya pas banget ketemu sama mata gue yang lagi memelas penuh harap. Dia langsung berdiri ngambil 2 gelas kaca, nuang dikit, terus dikasih satu ke gue dan satu lagi ke Jung Ha. Gue langsung nerima dengan girang. Tapi ya namanya juga alkohol, sekali teguk mana bisa berhenti. Ujung-ujungnya, kami bertiga, para cowok langsung tepar, mabuk semua. Nah, pas udah mabuk, nyali langsung naik nih, Kakwan. Kakak gue tuh buta banget sumpah. Dia nggak bisa ngehargain lo. Kenapa lo nggak cari yang lain aja sih? Gue punya banyak info cewek cantik nih. Kapan-kapan bakal gue kenalin deh ke mereka. Kurang pinter apa coba Chen Wan Wan. Ya jelas dia langsung paham lah maksud. Terselubung dari omongan itu. Tapi sebenarnya dia juga penasaran kalau seandainya dia susah sama orang lain. Gimana ya reaksi Wen Yeon? Dia pengen tahu apa dia bisa berpaling ke hati lain selain Yeon. Dia pun ketawa tipis. Kalau gitu, kapan-kapan kenalin ke gue ya pas ada kesempatan. Mengingat Wen Xiaower ini megang agensi hiburan di bawah naungan keluarga Wen. Jelas aja dia kenal banyak cewek spek bidadari. Di saat semua orang lagi asyik ketawa denger candaan Wen Xiaower, nggak ada yang sadar kalau mata Wen Yeon langsung menatap tajam penuh kecemburuan. Sebelum akhirnya dia langsung nenggak habis birnya. Tangannya meremas kuat-kuat sampai kaleng bir di genggamannya, langsung penyok. Cuma Baying Bing yang ngelihat momen epik ini. Pas Wen Yeon mendongak menatapnya, pas ngelihat senyuman penuh arti di mata Baning Bing, dia langsung buang muka karena salah tingkah. Akhirnya Baning Bing pun mengalihkan. Pandangannya terus beralih buat ngebujuk gue dengan lembut. Udah enakan belum? Yuk aku anterin ke kamar tidur. Biar besok pas bangun kepala kamu nggak pusing. Kak Ning Bing gendong. Gue pun mulai manja-manja gemes ke dia. Dan ya, Baning Bing emang gak pernah bisa nolak pesona gue. Kamu bawa dia balik ke kamar dulu deh. Kalian semua juga mendingan langsung istirahat aja. Jang Xiaoyu juga ngebantu adiknya yang udah teler buat berdiri, terus pergi bareng Baing Bing. Pas ngelihat sisa orang di halaman, Wen Yeon langsung nyubit pipi Xiaower gemas. Lo mabuk berat nih, buruan tidur di luar dingin tahu. Tapi tiba-tiba ada tangan kecil yang langsung melingkar erat di lehernya. Gue nggak mau pergi. Malam ini gue mau tidur di sini aja. Wen Xiaower langsung meluk erat kakaknya dan gak mau lepas. Jangan ketipu sama badannya yang krempeng ya. Tiap kali nih bocah mabuk, kekuatan fisiknya langsung naik drastis melampaui batas. Makanya Wen Yeon sampai kesusahan buat lepasin diri. Mau dipaksa juga takut, malah bikin dia terluka. Lepasin nggak? Atau gue tabok nih? Lo pulang sana. Nggak mau, gue mau tidur di sini aja. Kan ada Kakwan juga di sini. Aman terkendali kan? Kakwan, Chen Wan Wan cuma ngeliatin tingkah kakak beradik di depannya itu. Lalu nenggak sisa minumannya dalam diam. Akhirnya pas Wen Yeon membopong adiknya masuk ke dalam kamar, dia langsung ngebaringin Xiaower di kasur. Ya kali dia nggak tahu kapasitas minum adiknya sendiri. Lepasin deh, gue tahu lo nggak mabuk kan? Elah, siapa juga yang mabuk? Wen Xiaower menyipitkan matanya sambil senyum teler, natap kakaknya yang emang keras kepala banget. Gue beneran bakal ngenalin pacar, baru ke Kak Wan Wan nih. Lo nggak bakal cemburu kan? Ngapain juga gue harus keberatan? Bebas dong, dia mau suka sama siapa aja, itu hak dia. Pas Xiaower lepasin tangannya dari leher Yeon, dia langsung nyeletuk. Halah, gengsi aja terus, tunggu aja. Sampai hatinya beneran udah gak ada buat lo lagi. Ntar pas lo nangis-nangis ke gue, oh nangis-nangis gue peduli. Padahal Kak Wan Wan tuh udah dapet lampu hijau dari keluarga kita. Gak ada yang kontra sama sekali. Dengan power yang dipunya keluarga kita, orang luar juga gak bakal berani macem-macem atau ngegosip. Yang penting, kalian berdua bahagia. Itu udah lebih dari cukup. Ngelihat Wen Yeon cuma bisa diam 1000 bahasa, dia lanjut nyerocos lagi. Orang-orang pada bilang Kak Ning Bing tuh bego karena rela menderita demi Lin Fang. Tapi apa kabarnya sama Kak Wan Wan? Bukankah cintanya ke lo juga bertepuk sebelah tangan? Lo bisa ngerasa kasihan sama Kak Ning Bing, tapi kenapa lo nggak bisa kasihan sama dia? Gue serius nih, kalau lo yang beneran nggak ada rasa sedikit pun sama Kak Wan Wan. Mending gue kenalin dia ke cowok lain aja. Lagian gue nggak tega ngeliat dia sedih terus. Kalau aja dia nggak nolak gue dari dulu, udah gue pepet kali. Pas Wen Yeon ngelihat omongan adiknya udah makin melantur, dia langsung dorong badannya ke dalam selimut. Iya, dasar bocah rewel. Nggak usah ikut campur urusan gue deh. Mending lo cepetan tidur sana.
cowok yang suka begadang, entar mukanya jerawatan loh. Habis ngomong gitu, dia langsung matiin lampu kamar dan jalan keluar. Di saat yang sama, halaman penginapan udah sepi banget. Pas Wenyon kepikiran omongan adiknya barusan, kepalanya mendadak jadi pusing dan kacau banget. Akhirnya dia mutusin buat beresin sisa-sisa kekacauan di halaman, beres bersih-bersih dan cuci tangan. Dia ngelihat ke arah jam antik yang ada di dinding, ternyata udah lewat jam 1 pagi. Kamar penginapan di sini emang aslinya didesain buat pasangan, pengantin baru, keluarga kecil dengan 3 orang, atau turis sejenisnya. Makanya tiap unit penginapan cuma disediain 2 kamar aja. Akhirnya dengan lemas, dia berjalan ke arah satu kamar yang tersisa. Lalu perlahan membuka pintunya. Di dalam kamar yang remang-remang, bayangan seorang wanita yang terpapar cahaya bulan kelihatan panjang banget. Permen lollipop yang lagi dia pegang bahkan kelihatan mencolok banget di tengah kegelapan malam. Wenyon sempat dibuat kaget, soalnya pas di luar tadi dia nggak ngelihat siapa-siapa, kirain Chen Wanwan udah pulang dari tadi. Nggak taunya malah ada di sini. Nah lo, mau masuk sungkan. Tapi kalau keluar lagi juga nggak mungkin. Dia bener-bener nggak pernah nyangka kalau momen berduaan sama Chen Wanwan di satu kamar bakalan secanggung ini. Dia pun berdeham kecil. Kalau lo mau tidur di sini, mending gue keluar aja. Shower juga udah tidur kok. Habis ngomong gitu. Pas dia mau balik badan buat pergi, tiba-tiba terdengar suara serak dari wanita di belakangnya. Kenapa? Sekarang lo bahkan udah nggak sudi ya berduaan sama gue. Segitunya lo benci sama gue. Di momen ini, Chen Wanwan kelihatan rapuh dan kesepian banget. Orang luar nggak bakal ada yang percaya kalau cewek ini sebenarnya adalah CEO tangguh yang megang kendali penuh atas Chen Group, sekaligus putri kedua dari keluarga terpandang Chen. Wenyon langsung mengernyitkan alisnya rapat-rapat. Di balik tatapan matanya yang sayu akibat pengaruh alkohol, ada secercah rasa sakit mendalam yang bahkan nggak dia sadari sendiri. Dia cuma bisa berdiri mematung di ambang pintu cukup lama. Tepat pas dia berniat buat nutup pintu, tiba-tiba tubuhnya ditarik paksa masuk ke dalam. Pintunya langsung dibanting menutup rapat dan Chen Wanwan langsung mengunci tubuhnya bersandar di balik pintu. Satu tangannya langsung mencengkeram erat pundak Wenyon. Dengan mata merah yang mulai berkaca-kaca, dia menatapnya tajam. Gue nanya sama lo, kenapa lo nggak jawab? Segitunya lo benci sama gue. Sampai-sampai ngelihat gue sedetik aja lo nggak sudi. Habis ngomong gitu, suaranya mendadak melemah parau. Selama ini gue nggak pernah sekalipun nutupin perasaan gue ke lo. Kecuali kemarin. Bertahun-tahun lamanya, gue selalu nungguin lo. Tapi gue juga cuma manusia biasa, Ion. Gue juga bisa ngerasa capek banget. Gue tulus sayang sama lo. Bahkan gue sendiri nggak paham kenapa bisa sebutin ini sama lo. Tapi emang kenyataannya begitu. Nggak masalah kok kalau emang lo nggak punya rasa yang sama. Gue nggak bakal pernah maksa lo. Awalnya gue pikir gue bisa nahan perasaan ini sendirian. Cukup jadi sahabat terbaik lo aja, rasanya udah lebih dari cukup. Gue bahkan sempat nanya ke Ningbing, mencintai Lin Fang tanpa dibalas, apa nggak capek, apa nggak sakit? Tapi dia bilang ke aku dia lebih takut kehilangan Lin Fang. Setelah ngomong gitu, Chen Wan melepaskan Wei. Kakakmu bener juga sih, aku nggak seburuk itu kok. Di ibu kota, cewek-cewek yang mau nikah sama aku, kalau nggak 1.000, minimal ada 800 orang. Mungkin aku harus melupakanmu, menikah dengan cewek pilihan orang tuaku, terus hidup saling menghormati kayak tamu agung. Pulanglah, kamu kan nggak mau melihatku? Mulai sekarang, aku bakal berusaha nggak muncul lagi di depanmu. Bahkan kalau kita nggak sengaja ketemu ya, kita cuma bakal jadi teman biasa aja. Di momen ini, jantung Evan rasanya kayak berdegup kencang karena sesuatu. Rasanya agak sakit. Bukannya dia nggak merasakan apa-apa semalam. Dia cuma nggak tahu aja cara menghadapinya. Mungkin karena dia emang pengecut. Dia nggak berani menghadapi kenyataan itu. Dia tahu kalau Chen Wanwan pergi sekarang, hubungan mereka benar-benar bakal tamat. Persis seperti yang dia katakan. Kalau ketemu lagi, mereka cuma jadi teman biasa yang menyaksikan dia menikah dengan wanita lain yang nggak dia cintai. Pas Yon nggak berani mikir lebih jauh lagi, dia langsung melangkah mendekati wanita itu. Aku nggak sekejam yang kamu katakan kok. Aku cuma nggak tahu cara menghadapi semua ini. Semalam setelah pulang, aku banyak berpikir. Awalnya, aku bahkan sempat takut sendiri sama pikiranku setelah minum-minum sedikit. Kejadian di kamar mandi kemarin terus terbayang di kepalaku. Chen Wanwan berdiri di dekat jendela sambil membelakanginya. Di saat Yon nggak bisa melihat ekspresi wajah seperti apa yang sedang dia tunjukkan sekarang, dia cuma tahu satu hal. Kalau dia nggak menjelaskannya hari ini, mungkin nggak akan ada kesempatan lagi di masa depan, Xiao. Bilang kalau dia mau mengenalkan beberapa cewek kepadamu, dan kamu bahkan langsung setuju. Jujur saja, hatiku rasanya agak ganjil. Mungkin sekarang aku juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan waktu aku menolakmu dulu. Mengejutkan banget kan? Aku juga nggak menyangka, Wan. Selama bertahun-tahun ini, bukannya aku nggak paham perasaanmu. Aku cuma selalu melarikan diri saja. Dulu aku pikir aku nggak akan pernah bisa menyukai sesama wanita, tapi di sisi lain aku juga nggak pernah ketemu cowok yang bisa bikin jantungku berdebar. Tapi setelah kejadian kemarin, aku menyadari kalau mungkin aku sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya,
dia langsung didorong ke atas tempat tidur besar di belakangnya. Chen Wanwan sudah menahan diri sejak tadi. Tapi begitu mendengar Yeon mengungkapkan isi hatinya, pertahanan di dalam dadanya langsung runtuh seketika. Dia nggak bisa menahannya lagi, dan dia juga nggak mau menahannya lagi. Yeon, kamu nggak akan bisa kabur lagi seumur hidupmu. Kamu boleh membenciku, kamu boleh jijik padaku. Aku bakal terima semuanya. Setelah bicara begitu, dia langsung membungkuk. Membawa aroma alkohol dan seluruh rasa cintanya. Begitu Yeon memberikan respons yang canggung, mendapatkan balasan itu membuat Chen Wanwan benar-benar meluapkan seluruh hasrat egois di hatinya. Seolah-olah dia ingin menebus semua waktu yang terbuang selama 10 tahun lebih ini. Kamar itu seketika menjadi sangat sunyi, sampai sampah suara napas mereka berdua terdengar begitu jelas. Dinginnya malam sama sekali gak memengaruhi gairah sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta ini. Pas Yeon diguncang habis-habisan sampai hampir kehilangan kesadarannya, suaranya tercekat di tenggorokan. Malam ini benar-benar terasa sangat panjang dan melelahkan, sampai akhirnya mereka berdua baru bisa tertidur pas fajar menyingsing. Di sisi lain, Bingbing membaringkanku di atas tempat tidur besar, lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil handuk hangat untuk mengusap wajah dan leherku yang sedang tertidur pulas. Akhirnya, dia mengecap bibirku, lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. 20 menit kemudian, dia keluar dengan tubuh yang masih beruap hangat. Dia duduk di tepi ranjang, menyentuh wajahku dan menatapku dalam waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya berjalan ke lemari untuk mengambil dan memakai jubah mandi. Dia menyalakan permen lollipop, lalu pergi ke balkon untuk merasakan embusan angin malam yang dingin. Di dalam pikiran Bingbing, kejadian selama 2 hari terakhir terus terbayang-bayang. Perubahan sikapku yang tiba-tiba ini, apa karena aku benar-benar menyukainya? Atau cuma karena aku ingin balas dendam ke orang lain? Dia selalu merasa kalau aku menyembunyikan sesuatu darinya, tapi karena aku nggak cerita, dia juga mau bertanya. Selama aku baik-baik saja, itu sudah lebih dari cukup baginya. Mengingat ucapanku pikir yang bilang ingin tinggal bersamanya, dia merasa beberapa hal harus segera direalisasikan. Bingbing mengambil ponselnya untuk mengirim pesan, lalu kembali ke tempat tidur, merengkuhku dan memelukku erat dalam dekapannya. Tidur yang sangat nyenyak. Udara pagi di pinggiran kota terasa sangat segar. Jang Hao tidur lebih awal semalam. Dia baru bangun jam 8:30 pagi. Lalu teringat kalau hari ini mereka berencana pergi ke pemandian air panas. Dia langsung beranjak untuk cuci muka dan mulai mencari celana renang yang bakal dipakai hari ini. Ting, ting, ting. Ponselnya berbunyi. Dia mengambil ponselnya dan merasa agak terkejut saat melihat nama si pengirim pesan. Ternyata pesan itu dari Kak Rua, Jang Hao. Maaf ya, belakangan ini aku sibuk banget. Baru saja pulang dari misi, jadi nggak sempat membalas pesanmu. Lin Rua adalah kakak tertuaku, nona besar dari keluarga Lin, sekaligus satu-satunya mayor jenderal wanita di seluruh pasukan khusus Kerajaan Long. Jang Hao sudah menyukai Lin Rua sejak dia masih kecil. Mereka berdua sama-sama tahu, tapi nggak ada satupun yang berani mengungkapkannya. Jang Hao selalu berpikir itu karena dia masih terlalu muda. Makanya sejak kecil, dia selalu berharap bisa cepat dewasa. Tapi setelah dia beranjak dewasa, Lin Rua malah masuk militer. Sekarang sudah 12 tahun berlalu dan Lin Rua telah menjadi Major Jenderal wanita termuda di seluruh Kerajaan Long. Dia merasa semakin gak pantas bersanding dengannya. Jang Hao membalas, gak apa-apa kok, yang penting kamu selamat. Misiku kali ini sudah selesai dan tim militer memberiku jatah libur. Aku bakal segera pulang. Dia mau pulang. Hati Jang Hao yang awalnya tenang langsung bergejolak, penuh dengan kegembiraan dan rasa haru. Tapi di saat yang sama, raut kesedihan mendadak muncul di wajahnya. Terus kalau pulangin apa? Aku kan tetap gak pantas buat dia. Di seberang sana, Lin Rua yang gak kunjung mendapat balasan, langsung mengernyitkan dahinya rapat-rapat. Dia pun langsung menelepon. Zhang Xiao yang masih setengah sadar mendengar ponselnya berdering, lalu meraba-raba mencari HP-nya dan menjawab panggilan itu. Halo? Ini aku, kamu masih belum bangun ya? Mendengar suara familiar yang sudah lama gak didengarnya, Zhang Xiao mengira dia lagi mimpi. Tapi begitu melihat layar HP, rasa kantuknya langsung hilang seketika. Dia benar-benar gak percaya. Kak Rua, kok tumben sempat meneleponku? Ku dengar belakangan ini kamu lagi ada misi besar. Kamu gak terluka kan? Orang di ujung telepon terdengar tertawa kecil. Misinya sudah selesai kok, aku baik-baik saja. Zhang Xiao, apa Jang Hao ada di rumah? Aku mengiriminya pesan. Tapi dia cuma membalas sekali, terus gak ada kabar lagi. Zhang Xiao tahu betul tentang perasaan Lin Rua ke Jang Hao, dan dia juga paham isi hati saudaranya sendiri. Tapi karena Lin Rua punya misi negara dan Jang Hao nggak pernah membahasnya, dia memilih buat nggak ikut campur urusan mereka. Kami lagi liburan di Villa Gunung keluarga BA ini. Jang Hao ada di kamarnya kok. Kak Rua, ada perlu dengannya atau mau aku panggilkan saja? Lin Rua memang jarang banget berinisiatif menghubungi dan menanyakan kabar Jang Hao. Nggak ada apa-apa kok. Aku cuma nanya aja. Selamat bersenang-senang ya kalian. Setelah ngomong begitu, dia langsung mematikan teleponnya. Di sini Jang Hao melihat jam dinding, lalu menelepon Wen Xiaowen. Xiaowen, kamu beneran nggak mau balik?
Bentar lagi kita mau ke pemandian air panas nih. Kudengar di sana ada kolam yang penuh bunga mawar loh. Mendengar hal itu, ketertarikan Xiaowen langsung memuncak. Dia pun buru-buru bangun dan pergi ke kamar mandi buat cuci muka. Terus tunggu gue di kamar lu ya. Nanti gue samperin. Dia pun keluar kamar mau turun ke bawah. Nggak sengaja papasan sama Chen Wanwan yang baru keluar dari kamar lain. Wah, Kak Wanwan semalam nggak pulang nih ya. Padahal si Shower ngiranya Wen Yon ada di sini dan udah pulang duluan semalam. Tapi pas Kak Wanwan jalan mendekat, mata Shower langsung melotot lebar pas ngelihat ada bekas merah di lehernya. Wah, langsung dia muncul senyum jahil di mukanya. Dia langsung ngelongok ke dalam kamar. Kakakku mana? Dia nggak pergi juga kan? Masih tidur ya? Kakak mau keluar. Chen Wanwan ngacak-ngacak rambut. Wen Shower sambil senyum-senyum sendiri. Kalau Shower masih nggak paham juga kode ini, fix dia mah emang lemot banget. Jang Hao ngajakin gue ke pemandian air panas Rose. Kak Wan, selamat ya. Akhirnya keinginan kakak terkabul. Makasih ya Shower. Nanti pas Chen Jewelry rilis produk baru, kakak bakal pesenin yang edisi terbatas khusus buat kamu. Dengar itu, Shower makin kegirangan dong. Nggak cuma dapat asupan. Wewu pagi-pagi dari pasangan kakaknya yang rada lemot dan Kak Wanwan, tapi dia juga ketiban rezeki nomplok pet barang edisi terbatas dari keluarga Chen gratisan. Makasih banyak Kak Wan. Gue cabut dulu ya, nanti kalian berdua nyusul kita nongkrong ya. Chen Wanwan pun turun ke bawah sambil ngeliatin taman yang udah rapi bersih. Dia langsung nelepon pihak hotel buat bawain 2 pasang pakaian, terus balik lagi ke kamar buat mandi. Nah, kelar mandi, bekas merah di lehernya malah kelihatan makin jelas. Dia langsung nindih orang yang lagi selimutan itu, terus mendekatkan bibirnya ke telinganya sambil bisik-bisik pakai suara serak. Yon sayang, bangun yuk. Seketika semua kesadaran Wen Yon langsung kumpul. Dia langsung melek lebar. Kamu ngapain sih pagi-pagi buta begini? Ngelihat muka Yon yang langsung ketakutan gitu, Chen Wanwan langsung ngakak. Padahal mah dia nggak niat ngapa-ngapain. Kayaknya sih dia emang ngegoda dia kelewatan semalam. Tapi tawa itu kedengeran kayak ngejek di telinga Wen Yon. Jiwa nggak mau kalahnya langsung membara. Ngetawain apa sih? Udah puas main-mainnya, terus sekarang malah ngetawain gue. Lagian siapa coba yang bikin gue remuk kayak gini? Kalau lu biarin gue yang di atas, pasti sekarang lu yang lagi tepar di sini. Chen Wanwan sengaja pengen ngegoda lagi. Halah, padahal semalam siapa ya yang reaksinya heboh banget, tapi nggak apa-apa kok kalau mau kamu yang di atas. Mau sekarang aja? Wen Yon langsung merinding. Bulu kuduknya langsung berdiri semua. Lu manusia bukan sih? Badan gue udah remuk begini, masih mau lagi? Lu pengen gue mati muda ya? Tapi Chen Wanwan nggak marah sama sekali. Iya deh, nggak aku godain lagi, cepetan bangun. Shower udah pergi ke pemandian air panas. Kalau kamu nggak nyusul, bisa-bisa mereka kesini cuma buat nontonin. Kamu tidur, jangan nakut-nakutin deh. Tapi emang sih, si Shower kan emang gesrek kelakuannya. Mata Wen Yon langsung melotot. Jangan bilang lu cerita ke dia, lu nggak punya malu ya? Apa-apa, diceritain. Dia tuh adik kandung kamu loh. Ya cepet atau lambat dia juga bakal tahu. Tadi pagi pas aku mau ambil baju, aku papasan sama dia. Kamu tahu sendiri kan seberapa cerdik dan jahilnya adekmu itu. Tenang, aku nggak bilang apa-apa kok. Dia nebak sendiri, kelar ganti baju, Chen Wanwan balik ke pinggir kasur, terus naikin pundak Yon dengan gemas. Emangnya aku memalukan banget ya? Sampai harus disembunyiin? Wen Yon pun langsung mendorongnya karena risih. Bukan gitu. Gue cuma bingung aja cara ngomongnya ke mereka gimana. Lu kesana duluan aja, Gih. Nanti gue nyusul kamar mandi. Di kamar privat lain, jam biologis bing-bing, bikin dia udah bangun pagi-pagi buta. Dia menatap ke arah gue yang masih tidur nyenyak di dekapannya. Dan bawaannya pengen terus meluk gue biar bisa tidur lebih lama lagi. Karena didekap erat banget sampai nggak bisa gerak. Gue pun mulai menggeliat pelukannya. Cewek itu menepuk punggung gue lembut sambil berbisik manja dengan suara serak. Anteng ya, Linfang. Jangan nakal. Tidur lagi ya. Kalau kamu gerak-gerak terus, aku nggak bakal tinggal diam loh. Gue tadinya mau protes, tapi kecupan mesra langsung mendarat di bibir gue. Gak lama kemudian, suara seraknya yang seksi banget itu terdengar persis di dekat telinga gue. Linfang, aku cinta kamu. Bing-bing takut banget bakal nyakitin gue. Dia berusaha keras menahan rasa gak nyamannya sampai keringat di dahinya menetes ke wajah gue yang udah merah merona. Tapi cuman karena gue belum pernah ngalamin hal kayak gini. Sebelumnya, bukan berarti gue gak paham apa-apa ya. Gue tahu dia lagi nahan diri banget demi gue, dan gue pun rela memberikan segalanya. 1 jam kemudian, cewek itu ngekep pipi gue dengan penuh kepuasan. Di dalam matanya yang hitam jernih, cuman ada bayangan wajah gue dan rasa sayang yang begitu dalam membuat gue. Gak ada yang tahu seberapa bahagianya dia saat ini. Linfang, tidur lagi aja ya. Aku mau mandi dulu, nanti kita makan bareng ya. Pas malam aku bakal ajak kamu ke pemandian air panas. Kelar mandi, bing-bing, keluar kamar dan langsung lihat layar HP di meja terus-terusan nyala. Ternyata ada beberapa panggilan tak terjawab di sana. Dia pun ngambil HP-nya terus jalan ke balkon. Iya, paham. Bentar lagi aku turun kok. Kalian makan duluan aja. Terus dia nengok ke kasur. Sayangku udah bangun belum nih? Semuanya udah nungguin kamu buat makan bareng loh. Menunya prasmanan makanan laut loh.
Begitu denger ada makanan enak, mata gue langsung melek dong. Pas ngeliat senyuman manis di matanya, seketika mood gue juga langsung ikutan ceria banget. Gue langsung beranjak ke kamar mandi buat bersih-bersih. Pas ngeliat otot perut gue yang 8 pack dan semua bekas cupang di tubuh gue, muka gue seketika langsung merah padam. Gimana coba caranya gue pergi ke pemandian air panas dengan kondisi kayak gini? Malu banget lah kalau sampai dilihat orang lain. Di sisi lain, selain Wen Yi-on, Bing Bing, dan gue, 3 orang lainnya udah mulai makan siang duluan di restoran hotel. Jang Xiao lagi ngupasin udang buat adeknya sambil sesekali ngelirik ke arah Chen Wanwan yang lagi makan dengan anggunnya, penasaran kemana pacarnya pergi. Kok cuma kamu doang yang kesini? Pas nama Wen Yun disebut, muka Wen Xiaoer langsung cerah. Kakak gue masih molor tuh, kayaknya sih nggak sanggup bangun. WKWK. Chen Wanwan langsung naruh makanan ke piring Wen Xiaoer. Kalau kamu ngomong gitu langsung di depannya, dia pasti bakal bikin aku repot nanti. Tolong jangan cari masalah buat aku ya. Dengar omongan itu, Jang Xiao langsung menaikkan sebelah alisnya. Wah, jadi lu sukses nih? Chen Wanwan gak ngejawab.